Bab 261. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Wang Qiang, semua orang tiba-tiba tersadar. Jika benar seperti yang dikatakan dinasti Zhou, langit dan bumi akan begitu kuat, mengapa mereka begitu merepotkan ketika saling menginginkan? Selama kau melambaikan tangan, kau takkan pernah punya kesempatan untuk melarikan diri. Wang Qiang, kau belum melihat kekuatan masyarakat langit dan bumi. Ketika kau melihat kekuatan masyarakat langit dan bumi, kau akan menyesalinya. Kau pasti akan menyesalinya. Dinasti Zhou memanggil Wang Qiang. Sayangnya, Wang Qiang tidak berniat memberi dinasti Zhou kesempatan. Ia mengambil pedang di tangannya dan menusukkannya perlahan. Melihat pedang Wang Qiang yang diarahkan padanya, dinasti Zhou tidak melawan sama sekali, karena ia sudah tahu bahwa ia tidak punya kesempatan, dan tidak ada gunanya berjuang, sehingga bahkan dinasti Zhou pun menyerah pada perjuangan terakhir. Melihat dinasti Zhou, Wang Qiang memejamkan mata karena ia tidak tega melihat saudaranya terbunuh sendirian. Setelah dinasti Zhou runtuh, masalah ini akhirnya tuntas, tetapi Balai Xuanwu hancur karena pemberontakan dinasti Zhou. Wang Qiang tidak pergi setelah menyelesaikan masalah ini, karena Balai Xuanwu sekarang membutuhkan seseorang untuk menangani semua masalah besar dan kecil, dan sebelum ada pemimpin yang cocok untuk mengambil alih, Wang Qiang hanya dapat bertindak untuk pekerjaan ini. Tentu saja, Wang Qiang masih menelepon untuk memberitahu Su Xiao tentang hal itu, dan juga memberitahu Su Xiao tentang bagian belakang perkumpulan langit dan bumi. Tetapi yang tidak diketahui Wang Qiang adalah bahwa Su Xiao sudah tahu hasil dari masalah ini. Karena Su Xiao memiliki sistem curang yang super, apapun itu, Su Xiao dapat mengetahuinya terlebih dahulu. Sebelum Wang Qiang menelepon, tugas Su Xiao untuk membasmi para penggerek telah selesai. Pada saat yang sama, Su Xiao juga menyelesaikan tugas untuk menghancurkan persekongkolan perkumpulan langit dan bumi. Dengan memeriksa detail tugas tersebut, Su Xiao mengetahui penyebab dan proses masalah ini, tetapi bahkan Su Xiao tidak menyangka bahwa ada bagian belakang perkumpulan langit dan bumi. Bisa dibilang langit dan bumi memang berhantu. Dimanapun mereka berada, mereka akan selalu melindungi. Su Xiao tidak tahu harus berkata apa. Namun, Su Xiao juga sangat senang. Lagi pula, melalui kejadian ini, Su Xiao mendapatkan 2.000 poin pengetahuan secara cuma-cuma. Selain 5.200 poin pengetahuan yang semula didapat, kini poin pengetahuan Su Xiao telah terkumpul menjadi 7.200, yang bisa dibilang merupakan sesuatu yang belum pernah dilakukan Su Xiao sebelumnya. Dengan poin pengetahuan ini, Su Xiao punya rencananya sendiri, yaitu menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya saja 7.200 poin pengetahuan tampaknya cukup banyak, tetapi ketika Anda pergi ke Mal System, Anda akan menemukan bahwa poin pengetahuan ini tidak berguna. Karena jumlahnya masih terlalu kecil untuk membeli apapun. Su Xiao tidak mampu membeli apa yang bisa dia beli, dan apa yang dia mampu. Pengetahuan ini membuat Su Xiao sangat malu. Akhirnya, Su Xiao memutuskan untuk menggunakan undian berhadiah. Lagi pula, dalam undian berhadiah terakhir, Su Xiao tidak bisa tidak mendapatkan Lingbo Weibo dan King Lian Dixinhuo. Anda harus tahu bahwa hanya King Lian Heartfire yang bernilai lebih dari 50.000 poin pengetahuan. Su Xiao berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan Dou Xiao Doumu kali ini, itu akan lebih baik. Bahkan jika dia tidak mendapatkannya, akan baik untuk mendapatkan daftar promosi. Namun, sebelum undian berhadiah, Su Xiaoxian menghabiskan 1.000 poin pengetahuan untuk meningkatkan pemahamannya tentang langkah mikro Lingbo dari level pemula hingga sempurna. Meskipun tampaknya ada banyak 1.000 poin pengetahuan, hanya Su Xiao yang tahu seberapa jauh jarak antara level pemula dan sempurna. Su Xiao hanya merasa jika ia bertarung dengan orang-orang tingkat rendah di level abadi, ia hanya perlu mengandalkan langkah mikro Lingbo untuk membunuh mereka. Setelah menghabiskan 1.000 poin pengetahuan, Su Xiao mulai mengundi, tetapi entah apakah itu keberuntungan Su Xiao hari ini atau apa. 10 poin pengetahuan bahkan membuat Su Xiao tersenyum, tetapi tidak ada gunanya, yang paling berharga adalah pakaian dalam bintang populer. Su Xiao benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis untuk hadiah seperti itu. Ia tidak menyangka hal seperti itu akan muncul di sistem. Ketika pakaian dalam bintang muncul di hadapannya, ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun ia tidak mendapatkan sesuatu yang baik untuk pertama kalinya, Su Xiao tetap tidak menyerah, tetapi kali ini ia masih belum mendapatkan sesuatu yang baik. Satu-satunya hal yang berharga adalah Si Sui Dan. Sayangnya, Su Xiao sudah memilikinya. Sistem, apa yang baik akan terulang. Melihat kemunculan Si Sui Dan yang berulang, Su Xiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tergantung apa itu. Kalau seperti King Lian Dixinhuo, ya hanya itu saja. Tapi kalau yang unilateral, ya tidak unik, bisa diulang. Sistem menjelaskan kepada Su Xiao sambil tersenyum. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao mengerti bahwa beberapa hal bisa diulang. Lanjutkan undiannya, kata Su Xiao dalam hati.
Kali ini, Su Xiao akhirnya mendapatkan satu hal yang bisa dikatakan kembali ke aslinya, yaitu memasak tingkat lanjut, yang bernilai 500 poin pengetahuan. Hanya saja, keahlian memasak Su Xiao yang canggih tidak berguna baginya, karena Su Xiao biasanya tidak melakukannya sendiri. Ia bilang ada koki di rumah, jadi ia bisa memberitahu apa yang diinginkannya. Kenapa repot-repot melakukannya sendiri? Teruslah menggambar. Su Xiao sekali lagi berkata kepada sistem, Su Xiao tidak percaya keberuntungannya akan seburuk ini, karena selama ini ia tidak bisa menggambar. Suatu kali, ia menghabiskan 10 batang rokok berturut-turut. Sayangnya, ia masih beruntung bisa mengganti Su Xiao. Kali ini, ia juga mengeluarkan pembalut wanita. Melihat pembalut wanita yang tiba-tiba muncul, Su Xiao benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Tapi bagaimana mungkin masalah sekecil itu membuat Su Xiao menyerah? Teruslah menggambar. Lagi pula, karena Su Xiao sekarang memiliki beberapa poin pengetahuan, tidak ada gunanya menyimpan terlalu banyak, jadi ia berencana untuk menggunakan sebagian dan menyimpan 2000 poin untuk berjaga-jaga. Selamat telah mendapatkan tiket konser. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pil peningkat peringkat. Pil tingkat kedua ini dapat digunakan untuk level naga, tanpa efek samping, hanya 1 pil per orang yang efektif. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pil peningkat peringkat. Pil tingkat 2 dapat digunakan untuk level naga, tanpa efek samping, hanya 1 pil per orang yang efektif. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pil peningkatan peringkat. Pil Sanpin, yang dapat digunakan di level abadi, tidak memiliki efek samping, hanya 1 pil per orang yang efektif. Lagi pula, pil tingkat 2 ini bernilai 1500 poin pengetahuan. Sedangkan pil tingkat 3, apalagi 50.000 poin pengetahuan. Benar saja, lotre adalah rajanya. Su Xiao berpikir dalam hatinya bahwa meskipun ia tidak mendapatkan hal baik dalam beberapa kali sebelumnya, hanya 1 panen saja sudah cukup. Melihat 4.700 poin pengetahuan tersisa, Su Xiao memutuskan untuk melanjutkan lotre. Sistem, lanjutkan undian. Sue menertawakan sistem dan memberi perintah kepada sistem. Ding, lotre dimulai. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan sebotol pil peningkatan level pil tingkat 2, total 100 pil. Petik 2. Selamat mendapatkan 1 set pakaian dalam yang menyenangkan. Selamat atas elang gurun. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 1. Meski beberapa yang terakhir bukanlah hal yang sangat bagus, namun di depan sebotol pil kelas 2 itu saja sudah membuat Su tersenyum sangat bahagia. Dengan pil kelas 2 ini, Su Xiao dapat melatih lebih banyak ahli, tetapi orang-orang yang dilatihnya terakhir kali masih berada di level lanjut dan rendah. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk mencapai level naga, dan berapa banyak orang yang akan berhasil. Inilah yang paling dikhawatirkan Su Xiao. Sistem, lanjutkan. Ding, selamat mendapatkan laptop Apple. Selamat mendapatkan sikat gigi. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan sebotol pil peningkatan peringkat. Pil kelas 2, yang digunakan pada level naga, dapat meningkatkan kekuatan pengguna pada 1 level, total 100 pil. Mendengar suara ini, Su Xiao benar-benar tertawa. Apakah itu yang ia inginkan dalam legenda? Aku benar-benar ingin menjadi kuda dewa. Sistem, lanjutkan. Petik 2. Ding, mulai undian. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan sebotol pil peningkatan peringkat. Sebuah pil. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pil peningkatan peringkat. Pil kelas 2. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pil peningkatan peringkat. Pil Sanpin. Melihat pil-pil yang terus bermunculan di sistem, Su Xiao tidak tahu mengapa, tetapi ia tidak berniat melepaskan kesempatan ini. Ia siap meraup untung besar dengan memanfaatkan kesempatan ini. Sistem terus berlanjut. Sue tersenyum pada sistem. Ding, kita tidak bisa melanjutkan undian. Karena kesalahan sistem sedang dalam masa pembaruan, dan semua fungsi sistem akan dihentikan sementara selama pembaruan. Harap bersiap. Diperkirakan pembaruan akan memakan waktu 1 hari. Sekarang masuk hitungan mundur pembaruan, 10, 9, 8. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao tahu bahwa ia tidak punya kesempatan, tetapi ia masih sangat senang. Lagi pula, ia telah mendapatkan pil yang tepat, dan dapat mengolah banyak ahli dalam sekejap. Khususnya, 2 pil Sanpin membuat Su Xiao merasa telah menghasilkan banyak uang. Tentu saja, yang paling berharga adalah 2 botol pil kelas 2, salah satunya bernilai 150.000 poin pengetahuan. Bisa dibilang, dalam undian berhadiah hari ini, Su Xiao memenangkan 500 juta poin pengetahuan. Ini jumlah yang sangat besar bagi Su Xiao, lebih banyak dari yang ia belanjakan sebelumnya. Bahkan Su Xiao sedikit terkesima dengan jumlah yang begitu besar. Kesalahan sistem ini bisa dibilang terlalu dibesar-besarkan, sehingga membuat Su Xiao merasa tidak nyata.
Namun, Su Xiao sangat senang bisa melakukannya. Setidaknya dengan cara ini, saya dapat meningkatkan kekuatan orang-orang yang saya latih terakhir kali, dan saya dapat mulai mempersiapkan diri untuk pelatihan berikutnya. Bab 262. Melihat matahari terbenam di luar, Su Xiao awalnya berencana untuk minum pil kelas 2, tetapi ia menyerah setelah memikirkannya. Karena Tang Wan'er akan segera pulang, dan Su Xiao, yang sudah lama tidak pulang, tahu bahwa gadis Tang Wan'er akan berada di dekatnya lagi. Jadi Su Xiao berencana untuk menunda minum pil. Bagaimanapun, sekarang sistem dalam keadaan diperbarui, dan geng hijau akhirnya berakhir. Fokus utama Su Xiao selanjutnya adalah pada serangan diam-diam Li Yang dan kekuatan geng hijau. Geng hijau saat ini masih terlalu lemah, tidak peduli di hadapan siapapun yang begitu rentan, tetapi Su Xiao tahu bahwa ini bukan solusi satu hari. Karena geng hijau tidak memiliki fondasi, dibandingkan dengan kekuatan lain, sudah saatnya geng hijau menjadi miskin. Selama Anda memberi geng hijau waktu, mereka pasti bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, tetapi sekarang hal terburuk bagi Su Xiao adalah waktu. Karena baik masyarakat langit dan bumi maupun Li Yang tidak akan memberi diri mereka terlalu banyak waktu untuk berkembang. Li Yang lebih baik di sana. Setidaknya kedua belah pihak belum abadi. Namun, antara Su Xiao dan Tian Dihui, tidak ada lagi kesempatan untuk bersantai. Terutama setelah kejadian ini, Su Xiao tahu bahwa ia benar-benar tidak bisa bersantai sejenak. Tak disangka, tangan perkumpulan langit dan bumi terulur begitu lama, tetapi tanpa disadari, ia berhasil memenangkan seorang ketua geng hijau. Masalah ini, baik bagi Wang Qiang maupun Su Xiao, adalah masalah yang harus kita perhatikan. Karena hal semacam ini sungguh mengerikan, tidak ada yang tahu apakah hal semacam ini akan terjadi lagi, tetapi konsekuensinya tidak dapat diterima oleh geng hijau. Sementara Su Xiao masih berpikir, pintu villa terbuka, dan Tang Wan'er serta Qin Mengyao datang bergandengan tangan. "Kakak, kau sudah kembali." Melihat Su Xiao duduk di sofa, Tang Wan'er berkata dengan gembira. "Baiklah. Ada banyak hal yang harus dilakukan, jadi pulanglah lebih awal untuk melihat apakah Wan'er kita baik-baik saja di rumah. Guru Mengyao juga datang, cepatlah. Lagi pula, kita sudah terbiasa, tidak perlu terlalu sopan, silakan saja." Su Xiao siang berkata kepada Tang Wan'er dan Qin Mengyao. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Tang Wan'er segera berkata, "Ya, Wan'er pandai di rumah. Kalau tidak percaya, kakak bisa tanya kakak Mengyao." "Baiklah, aku yakin Wan'er tidak akan berbohong kepada kakak. Ngomong-ngomong, kalian sudah makan malam, atau kita makan di luar saja? Atau biarkan Tuan Xiong memasak untuk kita dan makan di rumah?" tanya Sue sambil tersenyum. "Bagus, bagus, perut Wan'er sudah lapar, ayo kita makan." "Sudah lama kita tidak makan di luar dengan kakakku," kata Tang Wan'er dari samping. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Wan'er, Su Xiao pun tak punya pilihan selain tersenyum. Ada sedikit kesan berlebihan seperti yang dikatakan Tang Wan'er. Ia makan malam bersama mereka sebelum pergi. "Baiklah, dengarkan Wan'er. Adakah rekomendasi bagus yang bisa Wan'er berikan? Biar Wan'er yang jadi tuannya." Su Xiao berkata kepada Tang Wan'er sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Tang Wan'er memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, tetapi ia tidak memikirkan hal yang buruk. "Kak Mengyao, apakah ada tempat makan bagus yang bisa direkomendasikan? Lagi pula, Wan'er jarang makan di luar, jadi dia kurang paham tempat-tempat ini," kata Tang Wan'er kepada Qin Mengyao, yang terdiam. Entah apakah Tang Wan'er benar-benar tidak tahu harus memilih di mana, atau karena ia ingin mencari topik agar Qin Mengyao tidak terlalu diam. "Aku kurang paham soal makanannya, karena dulu aku makan di kantin sekolah, jadi aku kurang paham." Petik 2. Tapi kupikir lebih baik kakakmu yang memutuskan hal-hal ini. Lagi pula, dia punya banyak pengalaman dan lebih tahu daripada kita. Qin Mengyao menendang bola hadiah kembali setelah satu giliran. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Mengyao, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya orang-orang ini memang tidak sederhana. "Baiklah, karena kalian tidak tahu harus makan di mana, aku akan mengantar kalian." Meskipun memiliki koki di rumah, Su Xiao tetap memilih untuk pergi keluar untuk menyelesaikan masalah makanan. Tak lama kemudian, Su Xiao pergi ke sebuah toko kecil. Tidak banyak pelanggan di sana. Hanya ada 2 atau 3 meja. "Selamat datang. Mau makan apa?" Setelah melihat Su Xiao dan yang lainnya memasuki pintu, sang pemilik toko menyapa mereka dengan hangat. "Baiklah, bos, saya tidak tahu apa yang enak, jadi saya akan menyajikan hidangan paling istimewa di toko Anda," kata Sue kepada bos sambil tersenyum. Sebenarnya, kembali ke toko ini adalah sebuah kebetulan, karena setelah naik bus, Tang Wan'er mengusulkan kepada Su Xiao untuk berkeliling. "Lalu, toko pertama yang Anda sukai akan masuk, terlepas dari bagaimana rasanya."
Meskipun Su Xiao menganggap ide ini naif, ia tahu bahwa ide ini dapat digunakan bahkan tanpa memilih perusahaan. Lagi pula, Tang Waner sudah mengatakannya, jadi sulit bagi Su Xiao untuk menolak. Bagi Su Xiao, yang memiliki kehidupan yang sulit sejak kecil, menjalani kehidupan yang penuh di masa lalu adalah hal yang sangat baik, jadi apapun itu, Su Xiao masih bisa menerimanya. Melihat sosok yang sibuk di toko, Su Xiao tahu bahwa pasangan itu seharusnya menyiapkan makan malam sendiri. Yah, aku senang sekarang, kata Su kepada Tang Waner sambil tersenyum. Yah, lumayan, tapi aku tidak tahu rasanya seperti apa, gumam Tang Waner dalam hati. Seharusnya lumayan. Lagi pula, masih ada beberapa orang yang makan di sini. Dan seburuk apapun rasanya, seharusnya lebih enak daripada sekolah kita. Kamu belum pernah makan di kantin sekolah sebelumnya. Itu buruk, kata Qin Mengyao kepada Tang Waner. Ah, Kak Mengyao, apa makanan di sekolahmu benar-benar buruk? Tapi bukankah semua orang bilang kehidupan kampus tidak buruk? Dan menurutku makanan di sekolah kita juga tidak buruk. Aku merasa kenyang setiap siang. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Mengyao, Tang Waner berkata dengan heran. Tergantung apa yang kamu makan. Ada makanan lezat di sekolah kita, tapi tidak semua orang mampu membelinya. Terkadang kita memang tidak bisa menahannya. Selama anak-anak seperti kita bisa makan cukup, aku ingin kamu tahu bahwa hidup tidak semudah yang kamu bayangkan. Qin Mengyao tidak tahu masa lalu Tang Waner, jadi dia berkata kepada Tang Waner. Yah, Kak Mengyao benar. Sebelum bertemu kakak laki-lakinya, Waner juga sangat baik. Dia tidak bisa makan cukup setiap hari. Petik 2. Jika bukan karena kebaikan hati kakaknya, yang menerima Waner dan menghabiskan uang untuk menyembuhkannya, dia mungkin sudah tiada sekarang. Kemudian mata Tang Waner berkaca-kaca. Lagi pula, Tang Waner sangat menderita ketika dia mengingat masa lalunya yang menyedihkan. Jika bukan karena Su Xiao, dia masih memohon dan khawatir tentang makanannya berikutnya setiap hari. Sudahlah, jangan bicarakan itu. Itu sudah masa lalu. Kenapa kau membahasnya sekarang? Makanannya akan segera datang, kata Su Xiao cepat. Su Xiao tahu bahwa Tang Waner seharusnya mengingat penderitaan yang dialaminya ketika orang tuanya pergi dan dia diusir oleh kerabatnya. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Tang Waner pun berkata. Melihat Su Xiao di depannya, Tang Waner hanya merasa begitu bahagia. Jika bukan karena keberadaan Su Xiao, sekarang aku masih menjalani hidup dengan makan ini dan tidak makan berikutnya, dan aku masih mengkhawatirkan hidupku. Adapun Qin Mengyao, dia terkejut. Dia tidak menyangka Tang Waner memiliki pengalaman yang tidak diketahui. Meskipun di masa lalu, Qin Mengyao pernah bertanya-tanya mengapa Tang Waner dan Su Xiao tidak memiliki nama keluarga yang sama. Tetapi melihat perasaan di antara mereka, Qin Mengyao tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi saudara kandung. Tetapi hanya mendengar Tang Waner mengatakan bahwa Su Xiao menerimanya, Qin Mengyao tahu bahwa menurutnya itu terlalu sederhana. Maaf. Aku tidak tahu kata-kataku akan berakibat seperti ini. Melihat suasana hati Tang Waner mulai tenang, Qin Mengyao segera meminta maaf. Tidak apa-apa, Kak Mengyao. Kau tidak perlu seperti ini. Semuanya sudah berlalu. Waner sudah terbiasa dengan kehidupan sekarang. Dan Waner sangat bahagia dengan kakaknya. Dia tidak menyesal sedikit pun. Setidaknya kakaknya sangat baik padanya. Itu sudah cukup, kata Tang Waner kepada Qin Mengyao. Saat ini, Su Xiao tampaknya bisa merasakan hubungan antara Tang Waner dan Qin Mengyao semakin erat. Ini dia hidangannya. Harap berhati-hati. Tepat ketika Tang Waner dan Qin Mengyao mengobrol, tertawa, dan membiarkan Su Xiao duduk di sampingnya, pemilik penginapan sudah membawakan hidangan. Melihat hidangan di depannya, Su Xiao tidak peduli dengan dua orang yang masih mengobrol. Dia mulai bergerak. Ini benar-benar karena Su Xiao sudah sangat lapar. Jika bukan karena situasi publik, Su Xiao mungkin akan lebih berlebihan. Kau tahu, tadi siang, Su Xiao tidak makan karena insiden King Bang. Kemudian, ketika kembali, Su Xiao tidak lagi mencari makanan dan mulai mengundi hadiah. Awalnya, makanan itu tidak muncul, jadi Xiao tidak merasakannya, tetapi sekarang melihat makanan di depannya, Su Xiao hanya merasakan perutnya keroncongan. Melihat senyum Su Xiao, kedua wanita itu tidak melanjutkan obrolan dan bergabung dalam pertempuran. Namun, dibandingkan dengan Su Xiao, gerakan kedua wanita itu jauh lebih lembut. Saat mereka makan, mereka tampak seperti sedang beraksi, sangat kontras dengan Su Xiao yang seolah-olah sedang bertarung. Setelah makan malam, Su Xiao pulang bersama kedua putrinya. Bab 263. Kembali di rumah, Su Xiao tidak berbicara dengan Tang Waner, jadi dia kembali ke kamarnya.
Karena Su Xiao berencana menggunakan waktu malam ini untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang kekuatan Su Xiao hanya tingkat menengah dari level naga, jadi setelah menggunakan pil kelas 2, dia dapat langsung mencapai level tinggi dari level naga. Su Xiao telah mampu berlatih lebih sedikit untuk waktu yang lama. Untuk kesempatan yang baik seperti itu, Su Xiao secara alami tidak ingin menunda sejenak. Hati Su Xiao seperti kaki kucing ketika dia baru saja makan. Dia ingin pulang lebih awal untuk merasakan efek pil kelas 2 dan melihat apakah itu sama dengan pengenalan sistem. Meskipun Su Xiao tahu bahwa sistem tidak akan menipunya, dia masih bersemangat. Keluar untuk menemukan pil kelas 2 yang telah disiapkan, Su Xiao melihat pil kelas 2 di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Anda tahu, selama Anda memakannya, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda. Bagi Su Xiao, godaannya tidak terlalu besar. Setelah melihatnya, Su Xiao tidak ragu lagi dan langsung memuntahkan pil itu. Setelah Su Xiao menelan pil, ia hanya merasakan tubuhnya mulai memanas perlahan. Kemudian, Su Xiao dapat dengan jelas merasakan peningkatan pesat dalam penyerapan energinya. Akhirnya, Su Xiao merasa dantiannya mulai penuh, tetapi meskipun demikian, kecepatan penyerapan energinya masih belum menurun. Su Xiao tahu bahwa ini adalah cara untuk menyerap energi dengan cepat dan menembus penghalang energinya saat ini. Namun, ketika Su Xiao merasa akan menerobos, ia mendapati penyerapannya mulai melambat. Su Xiao sejenak tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sistem, apa yang terjadi? Su Xiao tersenyum pada sistem dan bertanya. Sayangnya, ia tidak mendapat jawaban dari sistem. Saat itu, Su Xiao teringat bahwa sistem sedang dalam perbaikan dan telah menghentikan semua layanan. Saat itu, Su Xiao tiba-tiba menyesal karena terlalu tidak sabar. Ia harus menunggu sistem pulih sebelum meminum pil. Namun, sekarang tidak ada cara untuk menunda situasi ini. Su Xiao tahu bahwa ia harus membuat pilihannya sendiri saat ini. Akhirnya, setelah memikirkannya, Su Xiao mengeluarkan pil kelas 2. Meskipun tertulis hanya bisa diminum sekali, yang ia maksud adalah seseorang dapat dipromosikan menuju kesuksesan. Sekarang aku belum berhasil, jadi aku bisa minum pil lagi untuk mencoba keberuntunganku. Jika kau bisa, maka kau akan mendapatkannya. Jika kau tidak bisa, maka masalah besarnya adalah menyia-nyiakannya. Bukan hal besar bagi Su Xiao untuk mendapatkan sebanyak ini hari ini. Setelah memiliki ide di hatinya, Su Xiao sama sekali tidak ragu. Dia mengeluarkan pil kelas 2 dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Benar saja, begitu dia meminum pil itu, Su Xiao merasakan bahwa kecepatan penyerapan, yang telah melambat, mulai meningkat lagi. Su Xiao tahu bahwa idenya telah berhasil, dan dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat terobosan. Tetapi mungkin itu telah diminum sekali, jadi efeknya yang kedua kali tidak bertahan lama. Su Xiao merasa bahwa efek obat mulai melemah. Tanpa ragu sedikit pun, terus mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan cara ini, Su Xiao telah makan 5, hanya merasa bahwa lapisan penghalang yang menghalangi dirinya sendiri menghilang. Pada saat ini, Su Xiao tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya. Su Xiao dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menerobos lagi. Dia juga telah mencapai ranah Master Ye Feng sebelum minum. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, dia telah menjadi gangster yang kuat dari orang-orang biasa yang mengantuk setiap hari. Aku tidak bisa kungfu sama sekali, tapi sekarang aku punya kekuatan tingkat tinggi seperti naga. Su Xiao merasa semua ini seperti mimpi. Su Xiao berdiri perlahan dan mengeluarkan suara, "Papa," dari dalam tubuhnya. Merasakan perubahan tubuhnya, Su Xiao merasa dirinya benar-benar master saat ini. Dibandingkan dengan dirinya dulu dan sekarang, mungkin mereka bertiga tidak bisa mengalahkan diri mereka sendiri. Setelah menikmati perubahannya, Su Xiao melihat jam sambil tersenyum dan mendapati waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Rasanya sudah sangat larut. Su Xiao tidak menunda lagi, hanya membersihkan diri, lalu mulai tidur. Keesokan harinya, Su Xiao tertidur lelap hingga matahari tinggi di langit, barulah ia bangun perlahan. Sedangkan Tang Waner dan Qin Mengyao, mereka sudah pergi. Lagi pula, mereka berbeda dari Su Xiao. Su Xiao tidak perlu melakukan apapun, dan mereka harus mengikuti kelas. Setelah mandi sebentar, Su Xiao keluar. Karena sudah lama tertunda di Beijing dan tidak bertemu ayah dan ibu Jiang, Su Xiao berencana mengunjungi rumah Jiang KR. Di luar, Su Xiao hanya makan sesuatu, lalu berkendara ke rumah Jiang KR. Setelah tiba di rumah Jiang, Jiang KR tidak ada di rumah, karena Su Xiao memegang kunci Jiang KR, jadi ia masuk ke rumah Jiang tanpa mengetuk. Saya melihat ayah dan ibu Jiang duduk di sofa menonton TV. Ketika mereka melihat seseorang membuka pintu tiba-tiba, mereka mengalihkan pandangan ke arah pintu. Setelah melihat Su tersenyum, senyum muncul di wajah ibu Jiang. "Xiao Xiao ada di sini."
Aku sudah berhari-hari tidak bertemu Xiao Xiao. Sebenarnya, kami masih merindukan Xiao Xiao. Tapi dengarkan KR, Xiao Xiao meninggalkan kota X dan pergi ke tempat lain karena suatu hal. Ibu Jiang menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Ya, Bibi, aku pergi ke ibu kota beberapa hari ini karena urusanku sendiri. Aku ingin tinggal beberapa hari lagi, tapi aku takut terlambat dan Bibi akan pergi, jadi aku pulang lebih awal. Su berkata kepada Ibu Jiang sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Klu? Dia tidak akan meninggalkan kedua orang tuamu di rumah dan pergi bekerja sendirian, kan? Su tersenyum pada Ibu Jiang dan bertanya. Ya, tapi gadis itu sudah seperti ini sejak kecil. Apapun yang dia lakukan, ada awal dan akhir. Dia tidak pernah menyerah di tengah jalan. Petik 2. Dan kita tidak pergi kemanapun, jadi tidak perlu ada kor di sisi kita. Lagi pula, pekerjaan memang lebih penting, kata Jiang Fu kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata ayah Jiang, Su Xiao juga tahu bahwa ini adalah kebiasaan mereka. Lagi pula, tidak mudah bagi mereka untuk melihat Jiang KR bisa memiliki pekerjaan tetap. Baiklah, karena pamanku juga menganggap pekerjaan itu penting, aku tidak akan membicarakannya lagi, tetapi sekarang setelah aku kembali, aku belum membicarakannya dengan KR. Kalau tidak, aku akan menunggu kalian berdua untuk melihat tempat kor bekerja. Aku tidak tahu apakah kalian sudah melihatnya. Su Xiao berkata kepada Erlao sambil tersenyum. Baiklah, aku sudah lama ingin melihat tempat gadis itu bekerja, tetapi dia tidak mau, jadi dia tidak berhasil. Ibu Jiang berkata cepat setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Ayah Jiang tidak berbicara, tetapi Su Xiao menatapnya dan tahu bahwa dia juga ingin melihatnya. Ayo pergi. Aku sudah terbiasa dengan itu. Kemudian Sue keluar sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao menunggu tetua itu datang ke pintu mimpi yang dilukis. Melihat maibah Su Xiao yang mendominasi, penjaga pintu tahu bahwa Su Xiao akan datang lagi, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak dan membiarkannya pergi. Setelah sampai di lobi, Su Xiao melihat Xiao Jing sedang mengobrol dengan seseorang. Namun, Xiao Jing hari ini tidak suka memakai riasan tebal seperti itu, jadi Su Xiao terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Oh, orang sibuk, mengapa kau bebas datang ke sini hari ini? Apakah kau merindukan kami? Jadi aku datang ke sini untuk melihat-lihat, kata Xiao Jing setelah melihat Su Xiao. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Jing, Su Xiao tidak punya pilihan selain tersenyum, lalu dia menunjuk kedua tetua di belakangnya dan berkata, ini orang tua KR, aku akan mengajak mereka melihat tempat KR bekerja hari ini. Halo, Paman dan Bibi. Saya teman baik KR. Nama saya Tianjing. Panggil saja saya Xiao Jing. Xiao Jing segera memperkenalkan diri kepada Erlao. Setelah mendengarkan perkenalan diri Xiao Jing, Su Xiao Cai tahu bahwa nama lengkap Xiao Jing adalah Tianjing. Halo, KR, kamu pasti sudah merawatnya dengan baik di sini. Kami di sini ingin mengucapkan terima kasih. Jiang Fu berkata kepada Xiao Jing. Di mana, Paman, bagaimana menurutmu? KR sangat baik dan lembut, jadi semua orang di sini suka KR. Xiao Jing berkata kepada Jiang Fu. Baiklah. Jangan sungkan, Bibi dan Paman. Apa kalian tidak ingin melihat tempat kor bekerja? Ayo, aku antar kalian sekarang. Setelah itu, Su Xiao mulai berjalan menuju studio A8. Ngomong-ngomong, Kole sekarang di A6. Tepat setelah Su Xiao pergi, suara Xiao Jing terdengar dari belakang. Oke, aku mengerti. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Jing, Su Xiao mengangguk sambil tersenyum. Tak disangka, Jiang KR sudah tiba di studio A6. Su Xiao terkejut dengan kemajuan ini. Waktu Jiang KR baru datang, ia masih di studio B11, tapi hanya dalam setahun, ia sudah sampai di studio A6. Dari nama ruangannya saja, kita tahu hanya ada 5 ruangan yang lebih baik dari studionya. Namun, Su Xiao juga sangat senang dengan kemajuan Jiang KR, karena bagaimanapun juga, kemajuan Jiang KR adalah hasil usahanya sendiri sedikit demi sedikit. Memasuki studio A6, tata letak dan ukuran ruangannya jauh tertinggal dari studio A8. Ayah, Ibu, kenapa kalian tiba-tiba datang? Jiang KR menatap kedua orang tua yang tiba-tiba muncul dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, tak lama kemudian ia mendapati Su Xiao di belakang. Saat melihat Su Xiao, Jiang KR tahu bahwa Su Xiao seharusnya membawa mereka. Namun, Jiang KR tidak menyalahkan Su Xiao. Lagi pula, Jiang KR sangat senang Su Xiao bisa datang, apalagi akhir-akhir ini, setiap kali ada waktu, ia akan menemani orang tuanya. Bab 264. Meskipun Jiang KR tidak mengatakan apa-apa, ia tersentuh oleh tindakan Su Xiao. Setidaknya menurut Jiang KR, Su Xiao masih memiliki tempat di hatinya.
Selama Su Xiao memiliki hatinya sendiri, Jiang Ke'er akan sangat puas. Terlepas dari apakah Su Xiao memiliki wanita lain atau tidak, Jiang Ke'er tidak peduli, karena Jiang Ke'er tahu bahwa Su Xiao adalah gadis yang luar biasa, ia tidak bisa menyibukkan dirinya sendiri. Kami, Xiao Xiao yang membawa kami ke sini. Dia bilang akan mengajak kami melihat tempatmu bekerja. Kurasa pendiri sedang tidak ada urusan, jadi dia datang bersama ibumu. Ayah Jiang berkata kepada Jiang Ke'er. Setelah mendengarkan kata-kata ayah Jiang, Jiang Ke'er tidak berbicara, hanya mengangguk. Tapi, Paman dan Bibi, tidak mudah untuk datang ke kota X, kalian harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Tapi jika kalian melihat diri kalian sendiri dan tetap datang bekerja, kurasa jika kalian meminta cuti kepada kakak Baizu, dia akan setuju. Su berkata kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er menjulurkan lidahnya dengan jenaka. Baiklah, tidak apa-apa. Lagi pula, tidak ada tempat lain untuk kita kunjungi. Kita tidak boleh melewatkan masa depanmu karena hubungan kita. Jiang Fu berdiri dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata ayah Jiang, Su Xiao tidak berkata apa-apa lagi. Sebenarnya, Su Xiao tidak bermaksud mengatakan Jiang Ke'er, tetapi ia sedikit tertekan melihat Jiang Ke'er selalu bekerja seperti ini. Ayo pergi. Pendiri tidak ada kegiatan hari ini. Ayo kita pergi dengan paman dan bibiku. Su berkata kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er mengangguk kecil. Setelah itu, Su Xiao pergi bersama Jiang Ke'er dan ayah serta ibunya. Hanya saja Su Xiao tidak tahu harus bermain apa di kota X. Meskipun kota X ramai, Su Xiao tidak dapat menemukan tempat yang cocok bagi ayah dan ibu Jiang untuk pergi bersama. Akhirnya, Su Xiao memutuskan untuk mengajak beberapa orang ke kota H berikutnya, yang bukan hanya kampung halaman Su Xiao, tetapi juga banyak tempat bermain. Kebetulan ada bagian tembok besar yang melewati kota H. Jika ia tidak mengajak ayah Jiang, untuk melihat tembok besar, Su Xiao merasa malu. Seperti kata pepatah, tembok besar bukanlah pahlawan. Selama ada kesempatan, Su Xiao tidak akan melepaskannya begitu saja. Sebenarnya, pilihan terbaik untuk melihat tembok besar adalah ibu kota, tetapi Su Xiao telah menyinggung Liang sekarang, dan kekuatan Liang di ibu kota terlalu besar. Su Xiao takut jika ia membawa ayah dan ibu Jiang ke sana, ia akan terkejut. Jadi, untuk berjaga-jaga, Su Xiao hanya bisa memilih untuk datang ke kota H, yang juga merupakan wilayah kekuasaannya sendiri. Su Xiao berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana Jenderal Harimau mengembangkan pasukannya di sini, dan kekuatan Jenderal Harimau itu setara dengan naga. Su Xiaogang begitu hebat sehingga ia bisa memberikan pil kelas 2 yang ia dapatkan kemarin kepada Harimau, agar kekuatan Harimau bisa ditingkatkan. Lagi pula, Huda sudah lama bekerja di kota H, tetapi Su Xiao belum memberikan manfaat apapun kepadanya. Kedatangan Su Xiao kali ini seperti memberi Harimau kesempatan besar. Setelah berkendara ke kota H, Su Xiao tidak memilih untuk pergi ke Huda terlebih dahulu. Lagi pula, mengunjungi Huda hanyalah sekadar singgah. Tujuan utamanya adalah menemani ayah dan ibu Jiang. Di mana ini? Melihat gedung-gedung tinggi di luar lagi, ibu Jiang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bibi, ini kota H, aku membawa kalian berdua ke sini untuk menunjukkan tembok besar. Di Provinsi Sichuan, aku tidak bisa melihat seperti apa tembok besar itu, kata Su kepada ibu Jiang sambil tersenyum. Bagus, bagus. Xiao Xiao punya hati. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, ibu Jiang tak kuasa menahan diri untuk berseru. Melihat wajah bahagia ibu Jiang, Su pun ikut tersenyum. Setelah itu, Su Xiao melanjutkan perjalanannya menuju pintu masuk tembok besar. Tidak seramai ibu kota, tetapi masih banyak orang. Tidak mudah menemukan tempat parkir. Setelah perjalanan yang menyenangkan, Su Xiao mengajak ayah dan ibu Jiang ke tembok besar. Berbeda dengan ibu kota, tembok besar yang masuk dan keluar ibu kota memiliki efek visual yang sangat berbeda. Sepertinya tidak ada asap di luar tembok besar, tetapi kota H berbeda. Masih ada gedung-gedung tinggi yang berdiri di luar tembok besar. Namun demikian, masih banyak orang di tembok besar. Yang berbeda dari ibu kota adalah ruas jalan di sini belum diperbaiki, dan Anda masih bisa melihat segel pedang di sana. Melihat pemandangan seperti itu, Su Xiao hanya merasakan ada darah yang membara di hatinya. Su Xiao seolah melihat ribuan pasukan saling berhadapan di dalam dan di luar. Setelah itu, orang-orang di luar melancarkan serangan dengan putus asa. Mereka ingin menyerbu masuk dan merampok uang, makanan, dan orang-orang. Namun, orang-orang Tiongkok tidak pernah mau menyerah. Bagaimana mereka bisa mewujudkan ambisi orang-orang itu? Maka, perang besar pun dimulai. Langit dipenuhi anak panah dan teriakan membunuh menggelegar. Sejauh ini,
Su Xiao tampaknya bisa mendengar teriakan orang-orang yang ingin membunuh di dekat telinganya. Su Xiao hanya merasakan darahnya mendidih. Beri dia pisau, dan dia bisa membunuhnya. Saat ini, Su Xiao melihat beberapa bekas pisau yang semakin parah di kejauhan. Su Xiao bisa merasakan bahwa ini ditinggalkan oleh dua orang kuat, bahkan setelah bertahun-tahun mencuci, tetapi jejak mereka tak terhapuskan. Xiao Xiao. Senyum kecil. Melihat Su Xiao berdiri tak bergerak, menatap jejak di atas, Jiang Fu tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Ayah, jangan teriak. Mungkin Su Xiao punya ide lain saat melihat ini. Kita tunggu saja dia, jangan ganggu dia. Jiang Kr menghentikan ayah Jiang. Dengan pengalaman terakhir di hutan, Jiang Kr tahu bahwa Su Xiao seharusnya mendapatkan pencerahan, jadi bagaimana mungkin Jiang Kr membiarkan ayah Jiang mengganggu Su Xiao. Baiklah. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Kr, ayah Jiang mengangguk dengan serius. Kemudian ayah Jiang pergi menemani ibu Jiang dan pergi melihat pemandangan bersamanya. Dan di pihak Su Xiao hanya ada Jiang Kr, karena Jiang Kr takut seseorang akan mengganggu Su Xiao saat ini dan membiarkannya melepaskan semua prestasinya sebelumnya. Hanya saja Su Xiao tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia hanya merasa seperti kembali ke kejadian di tembok besar Beijing terakhir kali. Namun, apapun pemandangan kali ini, Su Xiao hanyalah seorang penonton, tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan dirinya ke dalamnya. Melihat setiap tanda di tembok besar, Su Xiao dapat merasakan apa yang terjadi saat mereka bersama. Setiap jejak memiliki kisahnya sendiri di bawahnya. Ding, sistem telah berhasil diperbaiki. Tepat ketika Su Xiao tidak bisa memasuki Epifani, suara sistem bergema di dalam hatinya. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao tiba-tiba tersadar. Sistem, aku tidak punya keuntungan dalam perbaikan ini. Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Tidak, kemarin, tuan rumah menghasilkan banyak uang karena masalah sistem. Sekarang, aku masih ingin mendapatkan keuntungan dalam sistem. Mana ada kesempatan bagus seperti itu, kata sistem setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao. Tapi kemarin, itu bukan urusanku. Lagi pula, gara-gara akulah sistem menemukan kekurangan ini. Bukankah seharusnya sistem memberiku sedikit hadiah, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, bukankah kau bilang kau hanya perlu makan satu untuk berhasil? Kenapa aku minum 5 pil kelas 2 terus-menerus kemarin untuk naik satu level? Sue tersenyum pada sistem dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan batinnya. Itu juga karena tubuh inangnya telah mengalami banyak modifikasi, dan inangnya sering makan hal lain, seperti anggur terakhir kali. Jadi tubuh tuan rumah sudah lama tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa, kalau tidak, mengapa tuan rumah bisa melewatkan pertempuran? Apakah menurutmu itu karena kau lebih kuat dan beruntung? Keduanya saling melengkapi. Tanpa usaha tuan rumah, bagaimana mungkin mereka lebih kuat daripada yang lain dengan kekuatan yang sama? Sistem menjelaskan kepada Sue sambil tersenyum. Setelah mendengarkan penjelasan sistem, Su Xiao juga merasa itu sangat masuk akal. Memang, dibandingkan dengan yang lain, tidak ada yang bisa menandinginya dengan kekuatan yang sama. Tapi terakhir kali di klub tertinggi. Bukankah hanya ada satu orang sepertiku? Sue bertanya setelah memikirkannya sambil tersenyum. Tolong beritahu tuan rumah satu hal, yaitu, sistem ini bukanlah jalan surga, dan mustahil untuk mengetahui segalanya. Satu-satunya alasan untuk situasi seperti ini adalah karena tuan rumah tidak cukup kuat. Setelah memikirkannya, sistem menjawab sambil tersenyum. Singkatnya, Su Xiao tidak mengatakan apa-apa. Yah, aku tidak tahu apakah ada fungsi baru dalam pembaruan sistem ini. Su Xiao bertanya lagi pada sistem. Bukan, tujuan perbaikan sistem ini adalah untuk menemukan celah dalam sistem dan kemudian memperbaikinya. Ini bukan pembaruan. Ini dua konsep yang sama sekali berbeda, harap dipahami. Tapi selamat untuk tuan rumah. Kemarin, kita mendapatkan begitu banyak keuntungan melalui kerentanan sistem. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan sistem, Su tersenyum dan tidak berbicara. Karena Su Xiao tahu bahwa kesempatan seperti itu tidak akan pernah datang lagi. Pada saat ini, Su Xiao tiba-tiba menyadari bahwa ia masih menemani keluarga Jiang untuk mengunjungi tembok besar. Setelah kembali kepada Tuhan, Su Xiao melihat Jiang Kr berdiri di sampingnya. Melihat penampilan Jiang Kr, Su Xiao tahu bahwa Jiang Kr takut diganggu oleh orang lain. Klu, ayo pergi. Ayo pergi. Kemudian Su Xiao mengulurkan tangan dan memegang tangan Jiang Kr. Melihat senyum Su, Jiang Kr tersenyum tipis, tetapi ia tidak melawan. Ia dengan patuh mengikuti senyum Su dan pergi ke kejauhan tembok besar. Namun saat ini, Su Xiao tidak tinggal diam. Ia masih berpendapat bahwa sistem pasti memberinya beberapa keuntungan. Mengatakan bahwa celah ditemukan sendiri pasti akan dibalas dengan tanggapan.
Bab 265. Ding, setelah mempertimbangkan sistem dengan saksama, sistem memutuskan untuk menghadiahi tuan rumah dengan 1000 poin pengetahuan, yang bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih kepada tuan rumah. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao tersenyum kecil. Meskipun 1000 poin pengetahuan tidak berarti apa-apa bagi Su Xiao, lalat adalah daging ketika mereka kecil. Terkadang 1 sen bisa menjadi pahlawan, jadi mendapatkan 1 sen dari sistem adalah 1 sen. Sistem, lihat papan properti saya. Saat suara Su Xiao mereda, papan di sistem juga berubah. Tuan rumah, Su Xiao. Poin pengetahuan, 3700. Efektivitas tempur, 10.075 poin. Kemampuan. Naga prajurit tingkat tinggi, naga kemampuan api tingkat menengah, inti api kinglian bumi, naga kemampuan tanah tingkat menengah, naga kemampuan kayu tingkat menengah, naga kemampuan air tingkat menengah. Keahlian. Ketangkasan tingkat menengah, kemampuan bergerak tingkat lanjut, memasak tingkat lanjut, peremajaan tangan terampil tingkat lanjut. Tugas yang belum selesai, tugas pertama, tidak pernah mati. Detailnya diperluas. Tugas 2. Wang Ying dan Jiang Ke saling mengenal. Detailnya diperluas. Tugas 3. Kemarahan Liang. Detailnya diperluas. Tugas 4. Berdiri teguh di ibu kota. Detailnya diperluas. Melihat daftar atributnya, Su tersenyum gembira. Tanpa diduga, ia baru saja melewati 1 level dan melangkah ke level efektivitas pertempuran 10.000 poin. Ada apa? Melihat tawa Su Xiao yang tiba-tiba, Jiang Ke bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan sesuatu untuk membuat orang bahagia, jadi aku tidak bisa menahan tawa. Ayo, bibi dan paman sudah di depan kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu terlalu lama, kata Su kepada Jiang Ke sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Su Xiao, Jiang Ke tidak menunda lagi, dan mengikuti Su Xiao untuk bergegas ke depan. Benar saja, ayah dan ibu Jiang telah pergi jauh. Su Xiao dan Jiang telah saling mengejar untuk waktu yang lama. Ayah, ibu, bagaimana kabar kalian? Jiang Ke bertanya kepada ayah dan ibu Jiang. Tidak apa-apa. Pemandangan di sini lebih baik daripada sebelumnya. Pintu masuknya tertutup gedung-gedung tinggi, tapi tidak apa-apa untuk berkendara di sini. Jawab Jiang Fu. Dengan cara ini, Su Xiao menemani keluarga Jiang untuk tinggal di tembok besar sepanjang pagi. Baru ketika matahari mulai terbenam perlahan di langit, Su Xiao meninggalkan tembok besar. Setelah itu, Su Xiao mengajak keluarga Jiang dan yang lainnya untuk tinggal di hotel. Setelah semua orang siap, Su Xiao pergi keluar di waktu luangnya. Lagi pula, tidak mudah untuk datang ke kota Ha tentu saja, Su Xiao ingin melihat bagaimana keadaan Huda sekarang. Ngomong-ngomong, Su Xiao mengirimkan beberapa pil kepada Huda. Lagi pula, kota Ha juga berada dalam jangkauan kekuatannya sendiri, Su Xiao tentu tidak akan memihak salah satu. Terlebih lagi, Su Xiao sangat jelas tentang kemampuan Huda. Karena Huda memiliki kemampuan itu, Su Xiao tidak akan membiarkannya menguasai kota Ha seumur hidup tanpa perkembangan. Datang ke kantor Tiger Big, karena Su Xiao memberitahu Tiger Big sebelumnya, jadi Tiger Big belum pergi. Bos, kenapa Anda tiba-tiba datang ke sini padahal Anda sedang senggang? Tiger Big menatap Suda yang muncul di depannya sambil tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Saya datang ke sini terutama untuk bermain dengan orang lain. Ngomong-ngomong, saya akan melihat bagaimana Anda mengelola kota Ha. Tapi setelah pengamatan saya menemukan bahwa itu tidak buruk. Sepertinya Anda telah banyak memikirkannya. Tapi aku harus memberitahumu satu hal, yaitu, kau mungkin harus mencari pengganti dirimu sendiri. Bos. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jangan khawatir, aku tidak bilang kau tidak bisa melakukannya, tapi ada pekerjaan yang lebih penting yang harus kau lakukan, jadi kau tidak bisa tinggal di sini terus-menerus. Kurasa kau tidak ingin tinggal di sini seumur hidupmu tanpa pergi keluar untuk melihat dunia luar yang lebih indah, kata Su kepada harimau itu sambil tersenyum. Aku bersedia mematuhi perintah bos, tapi aku tidak tahu berapa lama bos akan memberiku waktu untuk mengurus urusan kota Ha. Harimau itu tersenyum lebar kepada Su dan bertanya. Yah, aku belum memikirkannya. Kau harus segera menemukan seseorang yang bisa menjemputmu. Mungkin saat itu aku akan membiarkanmu pergi dari sini secara tiba-tiba. Petik 2. Sekarang, yang terpenting bagi kita adalah menyimpan kekuatan kita. Ketika kita punya cara untuk melawan orang lain, saatnya bagimu untuk pergi dari sini, kata Su kepada harimau itu sambil tersenyum. Aku tidak tahu siapa yang akan dilawan bos, tanya Tiger penasaran. Ibu kota, Liang. 4 kata sederhana itu membuat Tiger tersentak. Nama Tiger Big bisa dibilang bagaikan guntur. Semasa kecil,
Tiger Big sering mendengar tentangnya, tetapi ia tidak menyangka akan melawannya suatu hari nanti. Oke, bos, jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan urusanku secepat mungkin. Selama perintah bos datang, aku akan keluar kapan saja. Tiger tersenyum lebar pada Su Xiao, berjanji. Karena Su Xiao telah membuat keputusan, Huda tidak akan menentangnya, dan Huda sendiri tidak mau menjadi orang biasa. Bahkan mantan idolanya, Tiger Big juga ingin menarik pergelangan tangannya. Bagus sekali. Kau harus memperhatikan periode waktu ini dan melihat apakah ada orang-orang yang setia, berbakat, dan baik di kotamu. Aku akan melatih sekelompok orang. Kuota akan didistribusikan secara merata dari beberapa tempat yang telah kukuasai, dan tugasmu adalah membantuku melihat apakah ada orang yang cocok. Tapi ingat satu hal, jangan terlalu banyak lowongan. Jika kau benar-benar tidak bisa mendapatkannya, biarkan saja. Tapi jika orang-orang yang kau saring dikembalikan, kau akan malu pada dirimu sendiri. Yah, satu hal adalah aku ingin orang-orang ini benar-benar setia. Saat memilih orang, sebaiknya kau selidiki situasi mereka. Setelah itu, Su Xiao mengeluarkan sebuah tas untuk Huda. Ini pil siswi. Syaratku, aku harus tetap terjaga setidaknya selama 2 jam saat pertama kali meminumnya, dan jangan meminumnya di bawah batas. Jika kau bersikeras lebih dari itu, kau juga harus mencatatnya untukku. Aku akan menyesuaikan latihannya sesuai dengan waktunya. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Huda mengangguk dengan serius, baik bos, aku akan menyelesaikan tugas ini. Baiklah, hampir semuanya sudah dikatakan, kurasa kekuatanmu seharusnya juga sudah mencapai level naga, kan? Kemajuan yang luar biasa, ingat pertama kali aku melihatmu sebelum kau maju. Aku tidak menyangka dalam waktu singkat, kau bisa membuat kemajuan sebesar ini. Ini sangat bagus. Aku yakin kau akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, kata Su kepada harimau itu sambil tersenyum. Kalau begitu, ini semua berkat bos. Jika bos tidak membantuku mengusir Daolang, atau jika bos tidak tiba di Huda tepat waktu terakhir kali, aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Petik 2. Kekuatan Tiger saat ini diberikan oleh bos, aku tidak berani serakah, kata Tiger kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan sanjungan Tiger, Su Xiao hanya tertawa dan tidak berbicara. Su Xiao tahu apa yang telah diperbuatnya. Prestasi Huda Neng tidak sebanding dengan bantuannya. Terlebih lagi, dia tidak membantu Huda. Mengenai kemampuan Huda untuk menembus level naga, dia beruntung. Siapa yang mengira akan gagal, Huda berhasil menembusnya. Jika Xiao Xiao dan Daolang masih di sana, mereka pasti akan marah. Sayangnya, mereka tidak punya kesempatan. Kali ini aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Kemudian Su Xiao mengeluarkan pil kelas 2. Ini adalah ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan level naga 1 tingkat. Kamu dapat meminum ramuan untuk meningkatkan level, baik level rendah maupun level menengah. Aku akan mengambilnya sekarang. Hanya berharap kamu dapat meningkatkan kekuatanmu melalui pil. Aku tak bisa menahannya. Karena waktu pengembangan King Bang saat ini masih terlalu singkat, seringkali tak ada cara untuk membandingkannya dengan orang lain. Sekarang yang bisa kulakukan adalah terus meningkatkan kekuatanmu. Hanya ketika kita semua meningkatkan kekuatan kita bisa pergi ke tempat yang lebih tinggi dan lebih jauh, dan melihat tempat-tempat di luar kota Ha dan Tiongkok, kata Su kepada harimau itu sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Huda merasa dirinya penuh motivasi. Ia tak menyangka ambisi Su Xiao begitu besar. Harimau selalu berpikir bahwa Su Xiao merasa nyaman dengan situasi saat ini, tetapi hingga saat ini, harimau itu tahu bahwa ia meremehkan Su Xiao. Itu hanyalah ambisi Su Xiao yang sebelumnya tak berani ia pikirkan. Namun, bagi Huda, semakin besar ambisi Su Xiao, semakin baik, karena selama Su Xiao tidak mau menerima status quo, maka tahapan masa depannya akan lebih besar. Tak seorang pun bersedia menjadi orang biasa. Kita semua memiliki hati yang tidak bersedia menjadi orang biasa. Namun, seringkali karena tidak ada panggung untuk ditampilkan, ditambah dengan situasi kehidupan nyata, perlahan-lahan hati semua orang yang tidak mau bersikap datar pun hancur. Bos, jangan khawatir. Selama itu arah pedangmu, itu jalanku ke depan. Apapun yang ada di depan, aku akan terus maju. Tiger menepuk dadanya dan berkata, baiklah, ini bukan saatnya bagimu untuk menunjukkan kesetiaanmu. Minumlah pil ini sesegera mungkin, dan belum terlambat untuk menyanjungnya perlahan setelah meminumnya. Su Xiao menatap Tiger Big dan mendesak. Mendengar kata-kata Su Xiao, Tiger Big tidak ragu-ragu, langsung mengambil pil di tangan Su Xiao, dan menelannya. Pada saat ini, Tiger Big hanya merasakan arus hangat mengalir di area dantiannya. Tiba-tiba, Tiger Big merasa dantiannya berputar liar, menyerap energi di sekitarnya dengan cepat.
Huda tahu bahwa pil itu seharusnya mulai bekerja, jadi Huda tidak menunda, dan segera menyalurkan energinya ke dalam tubuh, agar mereka dapat menggunakannya sendiri sesegera mungkin. Setelah melihat Tiger duduk, Su Xiao meletakkan 2 pil kelas 2 di samping Tiger. Kemudian, Su Xiao pergi. Bab 266. Karena keluarga Jiang masih menunggunya di hotel, Su Xiao tidak ingin menunda terlalu lama. Melihat Huda sudah memasuki negara bagian, Su Xiao pun pergi. Alasan ia meninggalkan 2 pil kelas 2 hanyalah untuk berjaga-jaga. Jika Huda tidak bisa dipromosikan, masih ada pil lain yang bisa digunakan. Namun, Su Xiao tahu bahwa Tiger memiliki peluang kecil untuk menggunakan pil kelas 2. Alasan ia menghabiskan 5 pil adalah karena tubuhnya telah bertransformasi terlalu sering. Namun, Huda tidak memiliki peluang seperti itu, jadi Su Xiao merasa Huda tidak perlu mengonsumsi sebanyak itu. Setelah kembali ke hotel, ayah dan ibu Jiang sudah kembali ke kamar mereka. Sedangkan Jiang KR, mereka sekamar dengan Su Xiao, jadi Jiang KR tentu saja ada di kamar. Alasannya adalah untuk menghindari kejutan lain dari ibu Jiang. Melihat Jiang KR duduk di sofa, Su tersenyum pada Jiang KR dan bertanya, "Apa kabar? Sudah makan?" "Yah, belum. Ibu bilang akan menunggumu pulang, lalu kita makan bersama," kata Jiang KR sambil tersenyum kepada Su Xiao. Setelah mendengar kata-kata Jiang KR, Su Xiao tahu mereka pasti lapar, tetapi mereka belum kembali. Jadi Su Xiao tidak ragu-ragu. Ia menelepon bagian dalam hotel dan meminta mereka mengirimkan makanan lesat. Setelah menutup telepon, Su Xiao keluar dari kamar ayah dan ibu Jiang, mengetuk pintu, dan mempersilakan mereka makan. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, ayah dan ibu Jiang muncul di kamar Su Xiao. Tak lama setelah kedatangan ayah dan ibu Jiang, barang-barang Su Xiao Ding juga diantar. Setelah makan, Su Xiao memimpin keluarga Jiang meninggalkan hotel. Lagi pula, ini baru pukul 8 malam, jadi terlalu pagi untuk istirahat, jadi Su Xiao harus mengajak semua orang keluar untuk melihat-lihat. Sayangnya, meskipun kota Ha adalah tempat Su Xiao tinggal semasa kecil, Su Xiao tidak terlalu mengenalnya. Oleh karena itu, Su Xiao berpikir lama, tetapi tidak tahu harus pergi kemana. Akhirnya, Su Xiao pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengajak mereka berbelanja. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa ketika bersama wanita, ketika tak punya pilihan, pergilah berbelanja, mereka tak akan menolak. Benar saja, ketika Su Xiao membawa mereka ke sini, Ibu Jiang dan Jiang KR tidak berkomentar apa-apa. Sebaliknya, wajah Ibu Jiang menunjukkan sedikit kegembiraan. Benar saja, wanita memang ditakdirkan untuk berbelanja. Mereka biasanya melihat yang lemah, tetapi begitu mereka sampai di medan perang, tidak akan ada lagi orangnya. Tanpa ragu sedikit pun, kedua wanita itu mulai berkeliling di sebuah toko pakaian. Saat itu, Su Xiao menatap ayahnya, Jiang, sambil tersenyum, dan ada sedikit rasa tak berdaya di wajahnya. Sepertinya ayah Jiang telah mengalami banyak kejadian serupa. "Paman, masuklah dan lihat apakah ada pakaian yang cocok. Ayo beli 2, kata Su Xiao kepada ayah Jiang sambil tersenyum. "Lupakan saja. Silakan saja. Aku punya banyak pakaian. Tidak perlu membuang-buang uang. Dan bahkan jika aku tidak masuk, ibunya akan membelikannya untukku." Setelah itu, ada sedikit rasa manis di wajah ayah Jiang. Melihat ayah Jiang, Su Xiao juga sedikit iri, tetapi segera rasa iri Su Xiao menghilang. Lagi pula, dibandingkan dengan ayah Jiang, dia sama sekali tidak buruk. Mungkin dia telah melakukan lebih banyak hal baik di kehidupan sebelumnya, jadi Su Xiao bisa bertemu begitu banyak gadis baik di kehidupan ini. Dengan beberapa gadis di sekitarnya, Su Xiao sangat puas. Su Xiao sedang mengobrol dengan ayah Jiang di luar, sementara Jiang KR dan ibu Jiang sedang berjalan-jalan bersama ibu Jiang. Wah, adik perempuan yang cantik sekali. Kalau dilihat-lihat, dia seperti adik perempuan kekaisaran yang dewasa dan penuh selera, dan juga penuh dengan selera kekanak-kanakan. Cantik, asalmu dari mana? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Entahlah. Aku tidak punya kehormatan untuk mengundangmu makan malam bersamaku. Aku manajer Gulf Real Estate. Tepat ketika mereka sedang asyik mengobrol, seorang pria parubaya bertubuh besar berdiri di depan mereka dan berkata, "Awalnya, kami melihat kedua wanita parubaya itu melecehkan mereka, tetapi setelah mendengarkan perkenalan diri mereka, tidak ada yang berani bersuara. Lagi pula, Gulf Real Estate bukanlah tempat yang bersih. Banyak orang tahu bahwa perusahaan real estate itu memiliki hubungan dengan geng. Namun, mereka tidak melakukan kejahatan apapun, jadi semua orang menutup mata, tetapi daya jerahnya tetap kuat. Pergi sana, tidak tertarik. Apa kau pikir kau bisa dapat beberapa sen?" Yang lain takut padanya, tetapi ibu Jiang tidak takut padanya. Setelah melihat orang itu menghalangi jalannya sendiri, ia langsung memarahi.
Haha, aku suka marah-marah, tapi tidak ada yang pernah mengajariku berguling, tapi aku bisa menggulung spray, atau kita bisa melakukannya bersama-sama. Hasilnya dikatakan kepada Ibu Jiang. Saat itu, Su Xiao masih di luar mengobrol dengan ayah Jiang, karena semua orang menonton setelah kejadian itu, jadi Su Xiao tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Jadi Su Xiao tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam. Perhatikan apa yang kau katakan. Jangan berpikir kalau kau punya uang, semua orang akan mendengarkanmu. Pergilah. Aku akan menganggapnya tidak terjadi apa-apa. Kalau kau terus begini, aku akan panggil orang lain. Jiang Ke'er berkata pada hasilnya. Jiang Ke'er tidak ingin membuat masalah, jadi dia menghentikan Ibu Jiang. Siapa ini? Kau menangis. Lihat begitu banyak orang di sini. Siapa yang berani keluar dan membantumu? Bukan aku, tapi kau yang tidak punya nyali. Apa kau tahu status properti Gulf di sini? Cantik, aku sarankan kau untuk mengikutiku dengan patuh. Jika kau mengikutiku dengan patuh, maka aku akan mengajukan permohonan sertifikat. Bagaimana dengan hujan yang membutuhkan angin dan hujan di masa depan? Melihat hasilnya, Jiang Ke'er berkata. Meskipun Jiang Ke'er dan Ibu Jiang memiliki pesona yang kurang dewasa, napas Jiang Ke'er yang hijau dan sepat lebih menarik. Yah, sudah kubilang, kau tidak mengerti apa yang orang lain katakan. Kau tidak mendengarkanku saat aku menyuruhmu pergi. Setelah amarah Ibu Jiang memuncak, ia tidak peduli dengan tarikan Jiang Ke'er. Namun, perkataan Ibu Jiang juga menarik perhatian Su Xiao. Lagi pula, perkataan Ibu Jiang sudah sangat keras. Su Xiao memperhatikan kerumunan di sekitarnya, awalnya tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang setelah mendengar suara Ibu Jiang, Su Xiao tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Jiang Ke'er. Saat itu, Su Xiao berjalan ke tepi kerumunan, lalu masuk. Ada apa? Su Xiao menatap Jiang Ke'er dan bertanya. Tidak apa-apa. Pria ini yang mengacau di sini, kata Jiang Ke'er kepada Su sambil tersenyum. Oh, telepon orang, apa kau pikir aku tidak takut menelepon orang? Kau terlalu banyak berpikir. Setelah melihat hasilnya, Su Xiao berkata. Lagi pula, dari penampilannya, Su Xiao tidak terlihat seperti gangster yang menyatukan geng kota. Sebaliknya, ia lebih seperti wajah pucat pasi yang dijaga orang lain. Lagi pula, nilai Su Xiao masih sangat tinggi, kalau tidak akan banyak gadis seperti dia. Kau salah paham. Aku pacarnya. Aku tidak tahu bagaimana pacarku memprovokasimu. Itu membuatmu sangat tidak senang. Su Xiao melihat hasilnya dan bertanya. Bukan apa-apa, nak. Pacarmu sangat cantik. Jika kau memberikannya padaku, aku bisa memberimu uang. Bagaimana kalau 100.000 yuan? Sukses menatap Su dan berkata sambil tersenyum. 100.000. Kurasa tidak. Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang, dan pacarku sangat cantik, bagaimana mungkin dia bernilai 100.000? Su Xiao melihat hasilnya dan berkata setelah berpikir keras. Namun, senyum Su Xiao yang muncul di mata hasilnya seperti sandiwara pada umumnya. Baiklah, aku tambah 100.000. Aku akan memberimu 200.000. Bagaimana kalau kau berikan pacarmu padaku, katanya sambil tersenyum kepada Su Xiao. Aku tidak peduli. Kenapa kau tidak mendengarkan saja? Kenapa aku tidak memberimu 500.000 yuan dan kau menjual ibumu kepadaku? Bagaimana mungkin ada orang sepertimu? Katanya uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Jangan berpikir kau bisa bermain-main dengan beberapa sen, kata Sue sambil tersenyum. Sayang sekali hasilnya tidak bisa didengar. Melihat penampilan Su Xiao, hasilnya tahu bahwa ia baru saja ditipu oleh Su Xiao. Baiklah, nak, beraninya kau mempermainkanku. Aku akan memberitahumu kenapa bunganya begitu merah sebentar lagi. Lalu ia pergi. Ia tahu bahwa ia belum tentu cocok dengan Su Xiao, jadi ia memilih untuk mencari bantuan. Melihat hasilnya setelah pergi, pemilik toko pakaian itu segera tersenyum kepada Su. Mereka berkata, anak muda, sebaiknya kau cepat pergi. Orang ini tidak mudah diprovokasi. Kau bukan lawannya, cepat pergi. Dia juga manajer Gulf Real Estate. Gulf Real Estate bukan perusahaan real estate biasa. Mereka adalah dunia bawah. Dia pasti akan kembali untuk membalas dendam padamu nanti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku kenal banyak orang di kota H. Aku tidak takut akan balas dendamnya, kata Sue kepada penjaga toko sambil tersenyum. Ding, misi pemicu. Balas dendam atas hasilnya. Detail tugas. Karena konflik dengan tuan rumah, hasilnya sekarang berniat membalas dendam kepada tuan rumah, dan tuan rumah harus memastikan keselamatan semua orang di sekitarnya. Hadiah tugas, 100 poin pengetahuan. Hukuman tugas, tidak ada. Anak muda, sebaiknya kau dengarkan aku dan cepat pergi.
Sungguh buruk tinggal di sini. Kemudian bos itu pergi. Melihat latar belakang kepergian bos, Su Xiao berpikir bahwa bosnya tidak jahat, tetapi Su Xiao tidak takut balas dendam. Su Xiao, bagaimana kalau kita pulang saja? Lagi pula, aku dan ibuku sudah lelah berbelanja, kata Jiang Ke'er sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, Ibu Jiang mengangguk. Bab 267. Kalau kalian tidak ada urusan, pergilah berbelanja. Kalian tidak perlu peduli dengan apa yang terjadi tadi. Aku akan mengurusnya. Dan aku baru saja bilang kalau aku masih punya banyak teman di kota H. Jadi kalau dia benar-benar datang untuk mencari masalah, aku pasti akan mempersulitnya. Kalian tidak perlu khawatir, anggap saja apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Setelah itu, Su Xiao menatap mereka. Jika mereka tetap memutuskan untuk pergi, Su Xiao tidak akan menolak lagi. Ayo pergi, ayo pergi. Lagi pula, tidak ada yang bisa dibagikan. Masih ada sedikit celah antara keadaan di sini dan kota X, kata Jiang Ke'er kepada Su sambil tersenyum. Meskipun Jiang Ke'er tahu bahwa Su Xiao sangat kuat, karakter Jiang Ke'er menentukan bahwa Jiang Ke'er tidak bisa kembali mengambil risiko. Jika ini demi Baisa, bahkan jika Sue menyuruhnya pergi, Baisa tidak akan pergi. Baiklah, karena kalian tidak tertarik, ayo kita kembali. Su Xiao berkata kepada Jiang Ke'er dan ibunya sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao dan Jiang Ke'er pergi mengambil mobil bersama. Sedangkan Ibu Jiang, mereka ada di sana bersama Ayah Jiang, menunggu mereka kembali. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa kau tiba-tiba pulang secepat ini? Ini tidak seperti karaktermu. Ayah Jiang bertanya kepada ibunya. Karena Ayah Jiang baru saja tiba, semuanya sudah berakhir, jadi dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Ayah Jiang, Ibu Jiang memutar matanya, ada apa? Seseorang baru saja meminta istri dan anakmu untuk menjadi kekasihnya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bersamamu sebelumnya. Memang benar, apapun yang terjadi, semuanya sudah berakhir. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi, kata Ibu Jiang kepada Ayah Jiang. Tepat ketika Ibu Jiang dan Ayah Jiang selesai berbicara, sebuah van tiba-tiba melaju di belakang mereka, lalu menarik Ayah Jiang dan Ibu Jiang ke dalam mobil tanpa mempedulikan situasinya. Meskipun Ayah Jiang dan Ibu Jiang sedang berjuang, mereka adalah lawan dari pemuda itu, dan mereka dibawa ke dalam mobil dalam hitungan 3 atau 2 menit. Dengan mobil yang menjauh. Sayang sekali sudah terlambat, meskipun banyak orang di sekitar telah melihatnya. Tetapi untuk situasi seperti ini, kita semua memilih untuk menutup mata terhadapnya. Ini adalah kinerja banyak orang Tiongkok. Itu bukan urusan mereka. Setelah Jiang Ke'er kembali, dia mendapati orang tuanya hilang dan tidak ada yang menjawab telepon. Gadis, apakah Anda mencari 2 orang yang baru saja duduk di sini? Mereka baru saja dibawa paksa ke dalam mobil. Sekarang tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sebaiknya Anda menelepon polisi. Ah, sekarang orang-orang semakin berani. Mereka berani membawa orang pergi secara langsung di depan umum. Sungguh tidak ada hukum kerajaan. Kata seorang pria tua di dekatnya kepada Jiang Ke'er. Setelah mendengarkan kata-kata pria tua itu, Jiang Ke'er menjadi bingung dan air matanya mengalir deras. Su Xiao, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Mereka membawa orang tuaku pergi. Sekarang orang-orang tidak tahu kemana mereka pergi, kata Jiang Ke'er kepada Su Xiao sambil menangis. Tidak apa-apa, tapi jangan menangis. Sekarang menangis tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Aku punya cara. Bisakah kau percaya padaku? Su Xiao menatap Jiang Ke'er dan berkata, baiklah. Jiang Ke'er berkata sambil tersenyum kepada Su, tetapi air matanya masih mengalir deras. Melihat penampilan Jiang Ke'er yang tak berdaya, hati Su Xiao tampak hancur. Tetapi Su Xiao tahu bahwa ini bukan saatnya untuk sensasionalisme, jadi Su Xiao menghubungi telepon Huda. Meskipun Su Xiao tidak tahu apakah Huda telah berhasil menerobos, sekarang Su Xiao tidak bisa mengurus sebanyak itu. Ini mendesak. Su Xiao hanya bisa meminta maaf kepada Hu dalam hatinya. Setelah telepon berdering beberapa kali, sebuah suara berat terdengar dari seberang sana, bos, saya tidak tahu apakah ada yang harus dipesan. Tiger, saya butuh bantuanmu sekarang. Kamu harus segera memberitahu saudaramu untuk melihat apakah ada yang tahu tentang van yang terpaksa membawa orang menjauh dari jalan pejalan kaki. Saya ingin menemukan mereka secepatnya, dan saya ingin mereka membayarnya. Ngomong-ngomong, bantu saya memantau perkembangan properti Gulf sekarang juga. Saya ragu ini ada hubungannya dengan dia. Setelah itu, kamu datang menemui saya di jalan pejalan kaki. Saya tidak akan pergi dari sini sampai saya menemukan seseorang. Petik 2. Setelah itu, Su Xiao menutup telepon,
lalu Su Xiao membawa Jiang KR ke toko pakaian di seberang. Bos, saya ingin melihat monitor di toko Anda. Oke, saya rasa Anda melihat apa yang terjadi di luar. Di sebelah saya, ini putri pasangan yang baru saja terjadi. Jangan khawatir. Saya akan melihat apa yang terjadi pada monitor di luar. Saya harap Anda bisa bekerja sama, kata Sue kepada penjaga toko sambil tersenyum. Ya, saya tahu Anda pasti sangat bingung sekarang. Bahkan, kami sangat marah ketika melihat hal seperti ini terjadi. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah menelepon polisi? Lebih baik serahkan masalah ini kepada polisi yang profesional. Pemilik toko berkata kepada Sue sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Kami sudah meminta seseorang untuk menanganinya. Sekarang saya hanya ingin tahu nomor platnya. Lagi pula, kita bisa mengejar plat nomornya, kan? Setelah itu, Su Xiao membuka layar monitor di depannya. Aku melihat sebuah van tiba-tiba berhenti. Kemudian 4 orang keluar dari van. 2 orang menarik ayah Jiang dan 2 orang lagi menarik ibu Jiang. Mereka langsung membawa mereka ke dalam mobil dan pergi. Ketika Su Xiao melihat letak plat nomor, ia menyadari bahwa mereka seharusnya veteran berpengalaman, dan mereka menggunakan kantong plastik untuk memblokir plat nomor tersebut. Melihat semua ini, Su Xiao pun mengurungkan niatnya untuk mencari tahu melalui plat nomor. Su Xiao sekali lagi mengambil ponselnya dan menghubungi Tiger Big. Mobilnya Wuling Hongguang, tapi plat nomornya diblokir oleh mereka. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sekarang aku hanya bisa memberimu sedikit informasi. Katakan pada saudara-saudaramu untuk lebih memperhatikan tempat-tempat terpencil itu. Karena mereka penculik, mereka seharusnya tidak berani berkendara ke tempat-tempat ramai. Petik 2. Katakan padamu, siapapun yang memberikan informasi penting, selama informasinya akurat, aku akan memberikan hadiah 500.000 yuan. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkan orang. Kau hanya perlu memberitahuku di mana orang-orang itu berada. Setelah itu, Su Xiao menutup telepon. Namun, perkataan Su Xiao mengejutkan penjaga toko. Ia tidak menyangka Su Xiao tidak menelepon polisi, dan ia berencana untuk menyelamatkan diri. Menurut pemilik toko, Su Xiao pasti gila, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, putri pelanggan itu tidak keberatan. Apa yang bisa dikatakan orang luar? Setelah Su Xiao menutup telepon, ia meninggalkan toko pakaian itu bersama Jiang KR. Setelah pergi, Su Xiao terus meyakinkan Jiang KR bahwa ayah dan ibu Jiang akan baik-baik saja. Meskipun Su Xiao tidak punya pilihan lain sekarang, ia tahu bahwa Jiang KR adalah yang paling cemas. Jadi sekarang ia harus menenangkan hati Jiang KR, jangan membuatnya panik. Baiklah, aku percaya padamu, kau pasti akan menyelamatkan orang tuaku dari tangan yang jahat, kata Jiang KR kepada Su sambil tersenyum. Sekarang Jiang KR tidak lagi menangis, karena ia tahu bahwa menangis tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Jika kau ingin menyelesaikan masalah, kau harus tenang. Jiang KR tahu ia tidak bisa tenang sekarang, jadi satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mencegah Su Xiao mengalihkan perhatiannya. Waktu tunggu memang selalu lama. Waktunya memang belum lama berlalu, tetapi Jiang KR dan Su Xiao merasa sudah lama sekali. Pada saat itu, ponsel Su Xiao berdering. Hu Dayang menelepon. Bos, kami sudah mengunci posisi hasilnya. Dia sedang berkendara ke pinggiran selatan sekarang. Kami rasa ini mungkin sama dengan ide Anda. Petik 2. Inilah hasil dibalik pengaturan ini, saya telah mengirim orang untuk memantau hasilnya. Tapi sekarang kita tidak bisa 100% yakin, jadi aku belum menarik saudara-saudara dari luar, kata Tiger kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, terus awasi aku, lalu kirimkan koordinat hasilnya. Aku akan pergi ke sana, kata Su kepada harimau itu sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, ponsel Su Xiao menerima informasi lokasi dari Huda. Setelah mendapatkan koordinat, Su Xiao tanpa ragu langsung menuju ke sana. Bisa dibilang, inilah saatnya berjuang selama beberapa menit dan menghindari detik. Su Xiao tidak ingin menyebabkan kecelakaan pada ayah dan ibu Jiang karena keterlambatannya. Tapi jangan khawatir, kita sudah menemukan posisi pencapaiannya. Aku yakin kita bisa menemukan posisi paman dan bibi dalam waktu dekat, kata Su kepada Jiang KR sambil tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Jiang KR menjawab dengan lembut. Di sini, hasilnya sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekati kita selangkah demi selangkah. Tujuan awal pencapaian ini adalah untuk menangkap Jiang KR dan Ibu Jiang, tetapi aku tidak menyangka orang-orang itu akan menangkap seseorang untuk diri mereka sendiri. Namun, dengan adanya Ibu Jiang di sini, pencapaian ini masih bisa diterima. Bagaimanapun, meskipun Ibu Jiang sudah memiliki seorang putri sebesar Jiang KR, dia tidak bisa melihatnya karena pemeliharaan yang baik.
Ketika dia mendapat berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengemudi langsung. Dia berencana untuk merasakan Ibu Jiang terlebih dahulu. Mengenai rasa takut, ini bukan pertama kalinya prestasi melakukan hal seperti itu, jadi dikatakan bahwa prestasi tidak akan takut. Jangan katakan bahwa saya adalah manajer real estate Gulf. Dengan latar belakang saya, banyak orang kelas atas di kota H memiliki pemahaman mereka sendiri. Tidak mudah untuk mengundang orang-orang ini. Masing-masing dari mereka dibuat keluar dari penjara sendiri melalui hubungan tertentu. Setiap orang tidak sederhana. Tidak peduli apa itu, mereka tidak pernah membuat kesalahan selama mereka menyerahkannya kepada mereka, jadi mereka tidak khawatir tentang hasilnya sama sekali. Bab 268. Namun yang tidak saya ketahui adalah kali ini dia benar-benar menendang pelat besi, tetapi sayangnya dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Akibatnya, dia terus mengemudi di depan mobilnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa mobilnya diikuti oleh sebuah mobil yang telah lama mengikutinya. Sayang sekali kewaspadaan hasilnya terlalu rendah untuk disadari. Tapi jangan khawatir, kita telah mengunci posisi mereka. Percayalah, aku akan menyelamatkan paman dan bibiku, kata Su kepada Jiang Kr sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Kr hanya mengangguk dan tidak berbicara. Ketika Su Xiao mengemudi ke posisi yang diberikan oleh Huda, Huda sudah menunggu di sana. Bos, kami memiliki seseorang yang telah mengikutinya sepanjang waktu. Melalui pembagian lokasi, kita dapat berspekulasi pabrik terbengkalai mana di pinggiran selatan yang seharusnya menjadi tujuan mereka, tetapi sekarang orang-orang kita belum tiba, kata Tiger kepada Su sambil tersenyum. Bagus, sangat bagus. Beri aku posisinya. Aku akan pergi ke sana sekarang. Ngomong-ngomong, KR, kau bisa tinggal di sini. Aku bisa pergi ke sana sendiri nanti. Su berkata kepada Jiang KR sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang KR menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingin pergi bersamamu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu tindakanmu. Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan ikut campur. Aku hanya berharap aku bisa menjaga orang tuaku dengan aman untuk sementara waktu. Jiang KR berkata kepada Su sambil tersenyum. Melihat mata Jiang KR yang sebenarnya, hati Su Xiao langsung melunak. Baiklah, tapi kuharap kau tidak keluar dari mobil sebentar lagi. Apapun yang terjadi, kau tidak peduli, kata Su kepada Jiang KR sambil tersenyum. Sejauh ini, Su Xiao tidak tahu kekuatan lawannya, meskipun menurut Su Xiao, orang seperti itu seharusnya tidak mengenal ahli. Namun Su Xiao harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang KR mengangguk pelan dan menyetujui permintaan Su Xiao. Karena Jiang KR telah setuju, Su Xiao tidak perlu menunda lagi dan langsung pergi. Harus diakui, saat ini, fungsi Maibah sepenuhnya terungkap. Sistem tenaga yang tangguh membuat Maibah tampak melesat di jalan. Tak lama kemudian, Sue tertawa, dan Maibah pun mengikuti jejaknya. Namun, setelah Su Xiao mendekat, Su Xiao langsung meminta orang dari geng hijau itu untuk pergi. Lagi pula, ia sudah lama bersamanya, dan Su Xiao takut ketahuan. Bos, wanita ini sangat cantik. Mari kita coba seleranya dulu. Aku sudah tidak tahan lagi. Sementara Su Xiao masih mengejar prestasi, Ibu Jiang digoda orang lain. Jika di lain waktu, amarah Ibu Jiang pasti sudah meledak, tetapi sekarang, bahkan setelah mendengar kata-kata kotor mereka, Ibu Jiang tidak berani memprovokasi mereka. Karena satu persatu mereka terlihat ganas, dan mereka bukan orang baik. Tidak, tunggu saja hasilnya. Lagi pula, giliranmu nanti saat dia bahagia. Kalau bukan karena dia, kita semua pasti sudah dipenjara. Seharusnya kita benar, kata pria berbekas luka, yang dikenal sebagai bos. Setelah mendengarkan kata-kata pria berbekas luka, pria itu harus mengkritik mulutnya. Dia tahu bahwa yang baru saja dia miliki adalah sperma di otaknya. Hanya saja Ibu Jiang begitu cantik sehingga dia tidak bisa naik. Dia sangat kesal. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya sekarang, dia harus mencari keuntungan dari ibunya. Maka si botak pun berjalan perlahan menuju Ibu Jiang. Melihat si botak datang, Ibu Jiang bersandar pada ayah Jiang dengan ketakutan. Apa maumu? Kukatakan padamu, itu melanggar hukum. Putri dan menantuku pasti sudah menelepon polisi sekarang. Kusarankan kau minum dan biarkan kami pergi secepatnya. Kalau tidak, kau tidak bisa lari, anak muda. Kau tidak ingin menghabiskan seluruh hidupmu di penjara, kata Jiang Fu kepada si botak. Sayang sekali jika ayah Jiang bisa menakuti si botak hanya dengan dua kata, ia tidak akan dipenjara. Oh, menakutiku. Kau tahu siapa aku? Kurasa aku takut, tapi aku sudah terbiasa. Petik 2. Kalau aku takut dengan kata-katamu, aku tidak akan ada di sini. Petik 2.
Sungguh indah. Aku tidak menyangka akan terlihat semudah ini dan punya anak, tapi itu tidak masalah. Aku hanya belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang istri. Petik 2. Ini saat yang tepat untuk mencicipinya, tapi aku tidak berhasil menangkap putriku, kalau tidak aku bisa mencoba bunga ibu dan anak. Haha, si kepala botak berkata dengan arogan. Setelah itu, ia meletakkan tangannya di wajah Ibu Jiang. Ketika Ibu Jiang melihat tangannya terulur, ia menghindar ke samping. Pop. Sialan, Jalang, beraninya kau menghindar. Apa kau tidak ingin hidup? Kalau kau masih hidup, bilang saja aku bisa membantumu. Kalau kau bersembunyi, percaya atau tidak, aku akan melukis wajahmu. Kalau kau melukis wajah secantik itu, aku tidak tahu apakah kau punya keberanian untuk keluar dan berjalan-jalan di masa depan, tanyanya sambil menatap Ibu Jiang. Kata-kata si botak benar-benar membuat Ibu Jiang ketakutan. Melihat tangan si botak lagi, Ibu Jiang tidak berani menghindar kali ini. Membiarkan si botak meremas-remas tangannya di wajahnya. Haha, bagus. Perawatannya memang bagus. Sayang sekali. Nanti lebih murah. Hasil yang diutamakan. Tapi tak masalah. Cepat atau lambat, giliranku. Aku akan membuatmu ingin mati. Kepala botak menyentuh wajah Ibu Jiang dan mengucapkan kata-kata cabul. Ibu Jiang sangat menyesali pencapaian yang disebut namanya itu. Ia tak menyangka akan bertemu hal seperti itu saat berbelanja. Sayang sekali ia tidak menyesal menjual obat itu. Kalau tidak, Ibu Jiang pasti rela bangkrut dan membeli satu, agar kejadian ini tidak terulang. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Yang bisa ia harapkan hanyalah Jiang KR dan Su Xiao bisa segera menelepon polisi setelah mereka menghilang. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Setelah menggoda Ibu Jiang, ia pergi karena mendengar suara mobil di luar. Meskipun si botak tidak mengira orang lain akan datang, karena alasan hati-hati, si botak tetap ingin keluar untuk melihat-lihat. Ketika si botak keluar, apa yang dilihatnya hanyalah hasil dari turun dari mobil. Saudara Guo, kita sudah lama di sini. Harus kuakui, penglihatan saudara Guo memang bagus. Pria ini sungguh tampan. Jika dia lebih muda, dia pastilah bunga. Si botak menanggapi hasilnya. Haha, kapan mataku salah? Dan aku pernah melihat yang lebih muda yang mirip dengannya. Sayang sekali kau tidak menyadarinya kali ini. Kalau tidak, kita bisa bersenang-senang. Hasilnya sedikit mengecewakan. Ah, ini salah kita kali ini, tapi saudara Guo bisa yakin bahwa selama mereka masih di kota H, cepat atau lambat kita akan menemukannya. Si botak menanggapi hasilnya. Petik 2. Ya. Menurutku, kau tidak punya kesempatan. Di akhir kata-kata si botak, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sudut gelap. Siapa? Si botak mendengar suara itu bertanya, tetapi si botak sengaja menaikkan desibel kalimat ini, untuk mengingatkan orang-orang di dalam bahwa seseorang telah datang. Siapa aku tidak penting. Yang penting kau tidak punya kesempatan untuk hidup. Sekarang aku memberimu pilihan. Bagaimana kau ingin mati? Dengan suara itu, Su Xiao perlahan keluar dari kegelapan. Saat hendak mencapai tujuannya, Su Xiao keluar dari mobil dan mengikuti hasilnya dengan kecepatannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa pada saat pencapaian itu tercapai, Su Xiao juga datang ke sini, tetapi baik pencapaian maupun si botak tidak menemukan keberadaan Su Xiao. Siapa kau? Apa kau pikir berpura-pura misterius bisa membuat kita takut? Melihat Su, dia berkata sambil tersenyum. Kau bisa kau muncul di sini. Kau baru saja mengikutiku, tapi tidak ada mobil yang mengikutiku tadi. Dia tidak mengenal Su Xiao, tapi dia mengenalnya. Lagi pula, saat aku baru saja berada di toko pakaian di jalan pejalan kaki itu, jika bukan karena kemunculan Su Xiao, aku tidak akan pergi dengan marah. Aku tidak menyangka karena kau ikut denganku, aku jadi tahu kau tidak berani bicara seperti itu padaku. Ayo, tangkap dia. Jangan biarkan dia merusak kebaikan kita. Aku ingin dia hidup atau mati. Teriak orang-orang yang keluar dari pabrik. Sayangnya, mereka satu persatu terlalu arogan. Bagaimana mungkin orang biasa seperti mereka bisa menjadi lawan Su Xiao? Saat mereka hendak menerjang Su Xiao, tiba-tiba muncul tanaman merambat yang bagus di samping Su Xiao. Tanaman merambat ini tiba-tiba muncul dan bergoyang-goyang. Dampak visualnya sangat kuat, bahkan mereka yang menjilat darah dengan pedang pun ketakutan saat itu. Hantu. Perubahan seperti itu hanya bisa dikaitkan dengan hantu. Satu persatu, mereka kehilangan senjata dan mulai melarikan diri. Sayangnya, Su Xiao tidak berencana memberi mereka kesempatan untuk berubah. Di sela-sela, tanaman merambat itu terbang keluar, dan banyak orang langsung terbunuh oleh tanaman merambat yang menembus tubuh mereka dari belakang. Orang-orang yang masih hidup masih berlari menyelamatkan diri, tetapi hasil yang menunggu mereka juga kematian.
Dalam waktu singkat, hasilnya adalah semua orang telah tersangkut tanaman merambat dan mati. Apa yang ditunjukkan oleh adegan ini adalah satu pantat terduduk di tanah, lalu buang air besar dan tidak bisa menahan buang air kecil. Sayang sekali kita tidak peduli dengan semua pencapaian. Pencapaian itu terus berkata, jangan bunuh aku, hantu, hantu. Sayang sekali. Su Xiao tidak bisa menghindari pencapaian pelakunya. Saya baru saja melihat lubang besar di kursi tempat hasilnya berada. Kemudian hasilnya dan orang-orang yang baru saja terbunuh semuanya jatuh ke dalam lubang. Bab 269. Segalanya terasa seperti tidak pernah terjadi. Jika bukan karena beberapa orang yang tiba-tiba muncul, tidak akan ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah menyelesaikan masalah, Su Xiao tidak langsung menyelamatkan ayah dan ibu Jiang, karena Su Xiao tahu mereka pasti mendengar sesuatu tentang apa yang baru saja terjadi, jadi Su Xiao harus menunggu sebentar. Setelah beberapa menit, Su Xiao berjalan ke sana. Di dalam, Su Xiao melihat ayah dan ibu Jiang terikat di sana. Paman dan bibi, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Setelah itu, Su Xiao segera melonggarkan tali yang mengikat mereka. Xiao Xiao, apa yang terjadi di luar tadi? Aku mendengar sesuatu yang disebut hantu, tetapi setelah beberapa saat tidak ada gerakan, Jiang Fu bertanya kepada Su sambil tersenyum. Oh, jangan takut, Paman. Aku hanya berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti mereka, tetapi siapa sangka keberanian mereka begitu kecil. Mereka benar-benar ketakutan karena diremehkan. Ketika aku melihat mereka ketakutan, aku takut masih ada orang di dalam, jadi aku sengaja menunda di luar sebentar. Namun, setelah sekian lama melihat mereka, tidak ada yang keluar, jadi aku masuk untuk melihat-lihat, kata Su kepada ayah Jiang sambil tersenyum. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa ayah Jiang dan mereka tidak mengerti hal ini, jadi ia dengan santai mencari alasan untuk mengalah. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, ayah Jiang tidak melanjutkan perkataannya. Ayo pergi. Aku khawatir mereka akan kembali lagi nanti. Lagi pula, mereka hanya pergi sementara. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan segera kembali. Untuk mengakhiri masalah ini, Su Xiao hanya berkata dengan sedikit ancaman. Baiklah, baiklah, ayo pergi, ayo pergi. Ayah Jiang belum mengatakan apa-apa, tetapi ibu Jiang sudah lama ketakutan, dan dia berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata ibu Jiang, Su Xiao dengan cepat membantunya berdiri dan berjalan keluar. Namun, Su Xiao sudah menangani kejadian itu sebelumnya, jadi ayah Jiang tidak melihat petunjuk apapun setelah mereka keluar. Setelah berjalan beberapa saat, Bian melihat mobil Su Xiao terparkir. Jiang Kr di dalam mobil melihat Su Xiao berhasil membawa orang tuanya kembali, dan air mata kembali muncul di wajahnya, tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Ibu dan ayah, sungguh senang melihat kalian baik-baik saja. Kalian tidak tahu betapa takutnya aku karena tidak akan pernah melihat kalian lagi setelah kalian dibawa pergi. Tidak apa-apa, kata Jiang Kr sambil memeluk ibu Jiang. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Kr, ibu Jiang teringat apa yang baru saja terjadi. Ia tak kuasa menahan tangis. Baiklah, semuanya sudah berakhir. Apa yang kau tangisi sekarang? Lebih baik kita dengarkan Xiao Xiao dan pergi dari sini. Ayah Jiang menatap ibu dan putrinya dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata ayah Jiang, ibu Jiang dan Jiang Kr juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk sensasionalisme, jadi mereka segera naik bus dan pergi dari sini di bawah kemudi Su Xiao. Dengan kepergian Su Xiao, masalah ini bisa dianggap sebagai solusi yang memuaskan. Bibi, ayo kita langsung kembali ke hotel, lalu kamu dan paman istirahatlah dengan baik. Baiklah, kalau kamu bangun besok, tidak akan ada yang tersisa. Jangan khawatir, aku akan menangkap mereka yang menangkapmu, lalu menyerahkan mereka ke polisi, kata Su kepada ibu Jiang sambil tersenyum. Baiklah. Baiklah, aku serahkan pada Xiao Xiao untuk menyelesaikannya sendiri. Ibu Jiang berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah itu, Maibah kembali ke hotel di bawah kemudi Su Xiao. Namun, Su Xiao merasa tidak nyaman dengan ibu Jiang, karena khawatir ibu Jiang akan ketakutan hari ini, jadi ia sengaja mengatur agar Jiang Kr menemaninya terlebih dahulu. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Kr mengangguk kepada Su Xiao, lalu pergi ke kamar ibu Jiang. Setelah Jiang Kr pergi, Su Xiao juga meninggalkan hotel. Su Xiao berencana untuk kuliah di Universitas Tiger. Bos, bibiku telah diselamatkan. Tiger besar menatap Su yang muncul di depannya sambil tersenyum. Yah, aku sudah diselamatkan, tapi aku masih sedikit takut. Tapi kurasa lebih baik istirahat malam ini. Aku jadi tahu apa yang terjadi pada orang-orang itu. Sejujurnya, bukankah kota ini sudah dibersihkan sepenuhnya setelah kejadian terakhir Tuan Hu? Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi hari ini?
Kurasa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu, kata Su kepada Tiger sambil tersenyum. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh prestasi. Mereka biasanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Lagi pula, siapapun mereka akan membesarkan orang-orang seperti itu untuk melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Petik 2. Jadi, hal semacam ini bisa dikatakan kita semua tahu betul, tetapi kita semua diam saja dan tidak ada yang berani bicara. Petik 2. Hanya saja aku tidak menyangka akan berani melakukan hal seperti itu, kata Huda tanpa daya kepada Su Xiao sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Huda, Su Xiao juga tahu bahwa Huda tidak bisa disalahkan untuk ini. Lagi pula, Huda bukanlah makhluk abadi dan tidak bisa melakukan semuanya dengan baik. Yah, aku tidak bermaksud menyalahkanmu, saya hanya ingin memperjelas. Ngomong-ngomong, ada apa dengan real estate di Teluk? Sepertinya aku pernah dengar ada latar belakang triad, tanya Su Xiao Xiang pada Huda. Oh, Bung, itu perusahaan real estate lama. Dulu, ketika Xiao Dao Society dan Tiger Gang bersaing memperebutkan supremasi, perusahaan itu berada di bawah Xiao Dao Society. Petik 2. Saat itu, perusahaan itu menghasilkan banyak uang untuk Xiao Dao Club. Alasan mengapa Tiger Gang tidak bisa memperjuangkan Xiao Dao Club juga ada di sana. Petik 2. Hanya saja setelah Xiao Dao Club jatuh, kami berhasil mengambil alih segalanya dari Xiao Dao Club, dan tentu saja Gulf Real Estate juga termasuk di antara mereka. Aku tidak mengubah posisinya karena kemampuannya yang bagus. Aku hanya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu, kata Tiger kepada Su sambil tersenyum. Lupakan saja, semuanya sudah berakhir. Lagi pula, tidak ada kerugian besar. Ini pelajaran, tapi kau perlu mencari manajer yang lebih baik untuk Gulf Real Estate-mu. Untungnya, kita masih perlu memperkuat manajemen kota H di masa mendatang. Meskipun kita dunia bawah, kita tidak perlu melakukan hal semacam itu, kan? Reputasi kita memang buruk, tapi bukankah seharusnya kita mengubah pandangan orang lain? Yang bisa kita lakukan untuk mengubah pandangan orang lain tentang kita adalah mengubah diri kita sendiri. Petik 2. Hanya ketika kita berbuat baik dan memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan baik, kita bisa mendapatkan dukungan dan bantuan mereka saat kita menghadapi kesulitan di masa mendatang, kata Su kepada harimau itu sambil tersenyum. Aku tahu, bos, aku akan mengelolamu dengan baik. Aku tahu bos tidak bisa fokus pada hal-hal kecil seperti ini. Jalan kita masih panjang di masa depan. Yang bisa kulakukan adalah tidak membuat bos khawatir. Harimau itu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, terserah padamu. Aku sudah melakukan semua yang ku bisa untukmu. Dan ingat apa yang kukatakan, dan carilah seseorang yang bisa menggantikanmu lebih awal. Jika tidak ada yang bisa menggantikanmu saat waktunya tiba, maka aku harus mencari orang lain untuk menggantikanmu. Su Xiao menepuk bahu Tiger dan berkata, setelah itu, Su Xiao pergi. Jangan khawatir, bos. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tiger Big menatap Su sambil tersenyum dan berteriak. Setelah mendengar kata-kata Huda, Su Xiao tersenyum kecil, tetapi Su Xiao tidak tinggal. Ketika Su Xiao kembali ke hotel, Jiang Ke'er sudah kembali ke kamarnya. Setelah melihat Su Xiao Hui, Jiang Ke'er tersenyum manis, lalu berkata kepada Su Xiao Hui, kembalilah, bagaimana semuanya beres? Baiklah, semuanya sudah beres. Jangan khawatir. Tidak ada yang kabur. Su berkata kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Aku tahu, karena aku baru saja ke sana. Aku sama sekali tidak melihat siapapun turun. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, aku percaya bahwa apapun yang tidak kulakukan pada mereka, kau tetap Su Xiao yang kukenal. Apapun yang terjadi padamu, aku tetap menyukaimu. Jiang Ke'er tiba-tiba membuka mulut dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, Su Xiao tahu bahwa Jiang Ke'er benar-benar meragukan kata-katanya, tetapi Su Xiao tidak marah. Karena Su Xiao tahu urusannya sendiri, Jiang Ke'er akan tahu cepat atau lambat, dan Su Xiao selalu bisa menyembunyikan rencananya. Namun, karakter Jiang Ke'er memutuskan bahwa dia tidak cocok untuk kehidupan Su Xiao, jadi Su Xiao tidak pernah memberitahu Jiang Ke'er. Kor. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, Su Xiao hanya dengan lembut memanggil nama Jiang Ke'er, lalu menarik Jiang Ke'er ke dalam pelukannya. Setelah itu, Su Xiao tidak menunggu Jiang Ke'er berbicara. Mulutnya yang besar langsung menutup mulut jari Jiang Ke'er, dan lidahnya terus menjelajahi mulut Jiang Ke'er. Pada saat yang sama, tangannya tidak diam. Dia terus berenang di tubuh Jiang Ke'er. Dari pinggangnya yang ramping, ia perlahan berenang ke atas hingga berhasil mendaki puncak kembar Jiang Ke'er. Saat itu, Jiang Ke'er juga berada dalam kebingungan dan cinta. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia hanya merasakan kekosongan di benaknya.
Tepat ketika Su Xiao hampir kehilangan kendali atas gerakannya dan siap untuk melangkah ke langkah berikutnya. Jiang Ke tersadar. Tidak, bukankah kau bilang yang kau latih terakhir kali tidak berhasil? Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke, Su Xiao merasa seolah-olah ia telah disiram air dingin dari baskom. Melihat Jiang Ke yang telah ditelanjangi sendiri, meskipun hati Su Xiao sangat enggan, Su Xiao tetap harus berhenti. Ke, beri aku waktu, dan aku akan berhasil dalam kultivasiku sesegera mungkin. Ketika aku berhasil dalam kultivasiku, kita akan... Meskipun Su Xiao tidak menyelesaikan kalimatnya, Jiang Ke masih mengerti arti lelucon Su. Jiang Ke hanya merasa panas di wajahnya. Baiklah, ayo tidur lebih awal. Setelah itu, Su Xiao pun tertidur sambil memeluk Jiang Ke. Hanya saja, kau tidak bisa tidur setelah mematikan lampu. Bagaimana mungkin Su Xiao tertidur di saat ia ingin tidur? Bab 270. Sebenarnya, bukan hanya Su Xiao yang tidak bisa tidur, tetapi Jiang Ke juga tidak tidur, tetapi Su Xiao ada di dekatnya, jadi Jiang Ke tidak berani menunjukkannya dan hanya bisa berpura-pura tidur. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Tidak hanya mereka berdua, tetapi juga ayah Jiang. Berbeda dari ibu Jiang, ayah Jiang baru saja melihat pembunuhan Su Xiao. Meskipun ayah Jiang tidak melihat pembunuhan Su Xiao, ayah Jiang melihat tanaman merambat di langit. Hanya saja ayah Jiang tidak mengatakannya sekarang. Pertama, dia takut ibu Jiang akan ketakutan. Kedua, ayah Jiang tidak tahu bagaimana mengatakannya. Karena ayah Jiang tidak memiliki bukti pasti untuk membuktikan bahwa itu adalah perbuatan Su Xiao, jadi ayah Jiang harus memilih diam. Tetapi sekarang dia berada di tempat tidur, ayah Jiang tidak bisa tidur. Segera setelah monster itu pergi, Su Xiao muncul. Tetapi setelah dia diselamatkan, dia bahkan tidak melihat sosoknya. Ayah Jiang tidak percaya ada kebetulan seperti itu di dunia. Namun, ayah Jiang tidak bisa memberikan bukti apapun. Ia ingin tidur dan tidak memikirkan apa yang terjadi malam ini. Namun, terkadang semakin ingin melupakan sesuatu, semakin sulit untuk melupakannya. Bahkan jika ayah Jiang tidak bisa tidur di tempat tidur, ia tetap tidak bisa melupakannya. Mendengarkan napas istrinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Keesokan paginya, ayah Jiang baru saja pergi tidur, tetapi ibunya memanggilnya. Ada apa? Kau tidak tidur nyenyak tadi malam. Aku tidak sepertimu. Kau ini pria macam apa? Ibu Jiang menatap wajah ayah Jiang yang lesu dan bertanya. Setelah mendengarkan kata-kata ibu Jiang, ayah Jiang membuka mulutnya, tetapi akhirnya menelan kembali apa yang telah dikatakannya. Karena ayah Jiang tahu apa yang dilihatnya kemarin. Sekalipun ia mengatakannya, ibu Jiang tidak akan mempercayainya. Bahkan jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tak percaya ada hal seperti itu di dunia. Melihat tanaman merambat yang menembus tubuh orang-orang yang masih hidup, sekarang aku memikirkannya, ayah Jiang hanya merasa tubuhnya mati rasa. Sungguh menakutkan. Tidurlah. Aku akan keluar. Aku membicarakannya semalaman. Aku merasa hampir lupa apa yang terjadi kemarin, kata ibu Jiang kepada ayah Jiang. Setelah mendengarkan kata-kata ibu Jiang, ayah Jiang tak punya pilihan selain tersenyum. Ibu Jiang bisa hidup begitu kejam, tapi ayah Jiang tidak bisa. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, aku sudah bangun. Ayo kita turun bersama, kata ayah Jiang kepada ibunya. Ketika Su Xiao sampai di depan pintu, Jiang Ke baru saja membukakan pintu. Ibu dan ayah, kalian bangun sepagi ini. Mau bangun di mana? Jiang Ke menatap ibu dan ayahnya dan bertanya. Oh, kami baru bangun. Sekarang kami mau cari makan. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian. Bagaimana kalau menunggu kalian? Sambil mengobrol, ibu Jiang masuk ke kamar Jiang Ke. Karena Sue membuka kamar Presidential Suite, ia tidak melihat kamar tidur, melainkan ruang tamu yang besar. Bu, tidak apa-apa. Setelah kejadian tadi malam, seharusnya ibu masih punya sedikit bayangan di hati ibu. Jiang Ke bertanya pada ibunya. Tidak apa-apa, tapi ayahmu sangat ketakutan. Dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Ibu Jiang berkata kepada Jiang Ke. Paman kurang istirahat, ya. Bagaimana kalau ibu biarkan ibu menusukkan 2 jarum untuknya? Kebetulan ibu sudah belajar beberapa pengobatan tradisional Tiongkok, jadi ibu bisa membantunya bersemangat. Su Xiao berkata kepada Jiang Fu di belakang. Tidak, tidak, tidak. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, ayah Jiang menolak dengan tegas tanpa berpikir panjang. Melihat ekspresi ayah Jiang, wajah Su Xiao yang tersenyum sedikit terkejut. Dulu, ayah Jiang tidak seperti ini. Ada apa hari ini? Reaksi ayah Jiang begitu besar. Apakah ini benar-benar karena kejadian kemarin yang membuatnya terlalu bersemangat? Kenapa kamu begitu gugup? Xiao Xiao membantumu dengan akupuntur.
Kamu tidak mau menghitung. Ini seperti menghindari sesuatu. Ibu Jiang menatap Ayah Jiang dan berkata. Melihat tindakan Ayah Jiang, Ibu Jiang juga sangat aneh, tetapi Ibu Jiang tidak menunjukkannya dengan terlalu jelas. Dia mengatakan ini untuk menyembunyikan rasa malunya. Sebenarnya, bukan hanya Ibu Jiang, tetapi juga Jiang KR, seorang gadis sederhana, merasakannya, tetapi Jiang KR tidak mengatakannya. Karena pamanku tidak mau, lupakan saja. Ayo kita makan sesuatu sekarang, lalu aku akan membawamu ke kota X, kurasa setelah kejadian kemarin, kita jadi malas main lagi, kata Sue sambil tersenyum kepada semua orang. Entah kenapa, Su Xiao bisa merasakan dengan jelas bahwa Ayah Jiang sedang menahan diri. Baiklah, baiklah, ayo kita makan dan pulang lebih awal. Lagi pula, ini tidak seru, kata Ibu Jiang sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao pergi ke restoran bersama keluarga Jiang. Namun, saat pergi, Su Xiao tidak ikut dengan Ayah Jiang. Karena penolakan Ayah Jiang, Su Xiao tidak berencana untuk pergi ke wajah panas dan menempelkan pantatnya yang dingin. Su Xiao, jangan marah. Ayahku tidak marah padamu karena sesuatu. Mungkin dia ketakutan tadi malam, jadi dia tidak beradaptasi untuk sementara waktu. Jangan khawatirkan ayahku. Beri dia waktu dan dia akan baik-baik saja dalam 2 hari. Jiang KR berjalan dengan Su Xiao di belakang. Sambil berjalan, Jiang KR berkata kepada Su Xiao. Tidak apa-apa, aku tahu. Jangan khawatir. Aku tidak peduli. Alasanku menjaga jarak adalah untuk mencegah ayahmu melakukan apapun. Su Xiao menatap Jiang KR di sampingnya dan berkata. Ada apa denganmu? Kau baik-baik saja dari awal. Kenapa Xiao Xiao hanya mengatakan sepatah kata saja padamu? Reaksimu pasti akan sangat besar. Lalu apa yang terjadi? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Tidak bisakah kau memberitahuku? Ibu Jiang berjalan di samping Ayah Jiang dan berkata. Meskipun suara Ibu Jiang sangat pelan, Su Xiao masih bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Su Xiao mendengarkan dengan saksama kata-kata Ayah Jiang saat itu, dan ingin tahu apa yang membuat Ayah Jiang melakukan ini padanya. Aku. 3 kata berturut-turut membuktikan bahwa Ayah Jiang sangat kesal saat ini, tetapi setelah sekian lama, ia masih belum bisa menjelaskan alasannya. Katamu, aku sudah lama tidak bicara. Melihat Ayah Jiang seperti ini, Ibu Jiang tak kuasa menahan diri untuk mendesaknya. Sayangnya, desakan Ibu Jiang tidak berhasil, dan Ayah Jiang tidak memberikan informasi yang berguna. Oh, sudahlah, karena kau tidak mau bicara, jangan katakan. Aku tidak mau peduli padamu. Aku suka bicara atau tidak. Ibu Jiang menatap Ayah Jiang dan berkata dengan marah. Melihat Ibu Jiang marah, Ayah Jiang ingin menjelaskan, tetapi ketika kata-kata itu terucap, ia tak mampu mengatakannya. Pada akhirnya, Ayah Jiang tak punya pilihan selain menyerah. Melihat Ayah Jiang, Su Xiao benar-benar tidak mengerti di mana letak kesalahan Ali. Apakah karena ia terlihat oleh Ayah Jiang kemarin ketika ia menggunakan kekuatannya untuk membunuh orang? Tapi seharusnya tidak. Ayah Jiang seharusnya tidak masuk kelas. Su Xiao tidak memperhatikan untuk sementara waktu. Karena tidak ada cara lain, Su Xiao harus melupakannya sejenak. KR, kamu pergi makan. Aku ada urusan lain. Aku akan mengurusnya sekarang. Jangan tunggu aku. Aku akan mengurus drama dan makan di luar. Lalu kita pulang bersama. Agar tidak menunggu dengan canggung, Su Xiao harus mencari alasan untuk pergi. Baiklah, hati-hati. Kami akan menunggumu di pintu hotel setelah selesai makan dan berkemas. Jiang KR berkata kepada Su sambil tersenyum. Sebenarnya, Jiang KR juga tahu bahwa tidak ada yang salah dengan Su Xiao pergi sekarang. Itu hanya alasan untuk pergi. Melihat punggung Su Xiao, Jiang KR menatap Su Xiao dan mengangguk mantap, lalu berbalik dan berlari ke arah ibu dan Ayah Jiang. Di mana Xiao Xiao? Kenapa senyumnya hilang? Ibu Jiang melihat ke meja tanpa senyum Su dan bertanya. Oh, dia baru saja mendapat telepon yang mengatakan ada sesuatu yang harus dicari, jadi dia sudah bergegas. Tidak masalah. Yang dia tinggalkan hanyalah salam. Ayo makan sepuasnya. Dia akan kembali nanti saat semuanya sudah siap. Jiang berkata kepada ibunya. Yah, kupikir penampilan ayahmu hari ini, yang membuat Xiao Xiao takut dan juga takut padaku. Ibu Jiang berkata kepada Jiang KR. Nah, Su Xiao tidak seperti itu. Ngomong-ngomong, Bu, ada apa dengan ayah hari ini? Ayah tidak seperti itu di waktu luang. Jiang KR menatap ayahnya dan bertanya. Yah, aku tidak tahu. Aku hanya bertanya padanya, dan dia tidak mau mengatakannya. Karena dia tidak mengatakannya, biarkan dia menyimpannya seumur hidupnya. Ibu Jiang berkata tanpa daya.
Melihat tindakan Ibu Jiang, bahkan Jiang KR, sebagai seorang putri, berada di depan matanya, belum lagi anjing-anjing hutan di dekatnya. Aku hanya mendengar helaan napas dalam-dalam, dan banyak pria di sekitarku meraba pinggang mereka dengan satu tangan, dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Melihat penampilan semua orang, Ibu Jiang tak kuasa menahan tawa lagi, tetapi senyum ini lebih kuat, dan lebih banyak orang jatuh ke mata Ibu Jiang. Baiklah, Bu, sebaiknya kita pergi dari sini, atau pinggang mereka semua akan tergores, kata Jiang KR kepada ibunya. Baiklah, ayo pergi. Ibu Jiang memandang semua orang di sekitarnya dan mengangguk kepada Jiang KR. Setelah itu, di bawah kepemimpinan Jiang KR dan yang lainnya menemukan ruang pribadi untuk melakukannya. Ayah, ada yang ingin ayah makan. Aku akan membantu ayah dengan apa yang ayah ingin makan, kata Jiang KR kepada ayahnya. Tidak apa-apa. Ayah bisa melakukan apapun yang ayah mau. Aku bisa melakukan apa saja. Jiang Fu akhirnya mengucapkan kata-kata pertamanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.